Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertempuran antara Qin Mu dengan Yang Mulia Yu yang mewakili Istana Celestial Mahakala. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Yang Mulia Yu berjalan keluar dari istana. Qin Mu meregangkan tubuhnya di depan istana, melakukan segala macam peregangan yang tampaknya mustahil bagi orang normal. Yang Mulia Yu tersenyum sedikit, memperhatikannya meregangkan otot dan tulangnya. Setelah waktu yang singkat, Qin Mu menoleh untuk melihat Mahakala, mengungkapkan senyum. Mahakala, apakah orang ini adalah makhluk kuat yang telah Anda undang? Setelah mengalahkannya, apakah pertaruhan antara kita akan berlaku? Mahakala mengangguk, menjawab dengan sungguh-sungguh, ya. Jika Anda mengalahkannya, para penguasa langit 316 surga akan siap membantu Anda. 316 orang bodoh itu, aku akan membiarkanmu mengambilnya dengan bebas. Saya tidak akan ikut campur lagi, tetapi saya juga tidak akan menyerahkan surga utara. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Saya ingin meletakkan fakta penguasa bumi dengan Anda, namun Anda terlalu yodo, ada terlalu banyak celah dalam fakta penguasa bumi terlalu sederhana, dia tidak tahu bagaimana caranya mengatasinya. Jika aku meletakkan fakta penguasa bumi kecil bersamamu, hitungan bumi kecil mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Jadi, aku hanya bisa mengandalkanmu menepati janjimu. Yang Mulia Yu tersenyum kecil, anak muda, kamu tidak harus mempertimbangkan semua ini, karena kamu tidak bisa menang. Kamu adalah satu-satunya tubuh Tuan yang dikabarkan, tapi tubuhku ini adalah raja dari semua badan Tuan, hanya ada satu dalam jutaan tahun. Qin Mu tertawa pelan, mundur selangkah, tubuhnya sekarang tersembunyi di kegelapan di luar istana, hanya dua baris gigi putih salju yang mengambang di udara yang bisa dilihat. Gigi putih bersih yang mengambang di udara terbuka dan tawa Qin Mu bisa didengar, saudara ini, tolong. Saudara, kamu memanggilku kakak. Yang Mulia Yu tidak bisa menahan senyum, mengambil satu langkah ke depan dan berjalan ke dalam kegelapan, dia tertawa, betapa kurang ajarnya. Dalam kegelapan, sinar lampu tiba-tiba meledak ke depan, Qin Mu dan Yang Mulia Yu, ini sudah mulai bertukar pukulan. Seni ilahi mereka menyapu kegelapan dari lingkungan istana Mahakala dalam sepersekian detik, mengungkapkan planet besar di belakang istana. Permukaan tubuhnya berwarna-warni dan tampak sangat kasar. Di sekeliling istana Mahakala, banyak dewa dan setan yang besar dan menjulang tinggi seolah-olah mereka ditempa dari meteorit, berdiri tegak dalam kegelapan, tampak seperti segala macam gunung kokoh yang aneh dan tetap tak bergerak, memungkinkan seni ilahi dari keduanya berbenturan terhadap permukaan kulit mereka. Efek samping dari Qin Mu dan seni ilahi Yang Mulia Yu ini membangkitkan angin kencang dengan kecepatan angin yang sangat kencang sehingga dimanapun ia melintas dan bergesekan dengan udara, ada kilatan petir dan gemuruh guntur. Ketika badai bertiup melewati tubuh para dewa dan setan ini, itu sebenarnya menyebabkan api besar dari gesekan, membakar kulit para dewa dan setan ini terbakar itu seperti api padang rumput. Ada 316 dewa dan setan, mereka adalah penguasa 316 surga di utara. Kemampuan mereka jauh melampaui para dewa dan iblis lainnya, mereka luar biasa tangguh, dan sebagian besar makhluk dari alam modal giok, bahkan jika mereka berada di pusat bentrokan Qin Mu dan seni ilahi celestial Yang Mulia Yu. Mereka juga tidak terluka. Pertempuran ini menyangkut nasib dan masa depan mereka, sehingga mereka harus menyaksikan secara pribadi kemenangan atau kekalahan dari pertempuran ini. Di dalam istana Mahakala, Mo Santong, Sue Taidou dan murid-murid Mahakala lainnya dengan cepat berjalan keluar, melihat ke arah kegelapan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Dalam kegelapan, semua berbagai seni ilahi Great Dao Yang Mulia Yu dieksekusi dengan mudah, salah satu seni ilahi yang ia eksekusi tampaknya adalah seni ilahi besar yang bisa memasuki jalan. Seolah-olah dia menguasai setiap jalur, keterampilan, dan seni ilahi di dunia, dan dia telah memahami setiap sistem jalur, keterampilan, dan seni ilahi hingga tingkat memasuki jalan. Memasuki jalan, ada juga perbedaan tingkat praktisi seni ilahi dan para dewa dan setan menggunakan surga untuk membedakan tingkat memasuki jalan. Mampu memahami satu keterampilan seni ilahi untuk memasuki jalan, itu adalah surga pertama. Memahami keterampilan kedua seni agung-agung untuk memasuki jalan, itu adalah surga kedua. Great Daos yang berbeda memiliki surga dengan level yang berbeda. Sebagai murid Mahakala, Mo Santong, Sue Taidou dan yang lainnya beruntung bisa melihat pertempuran itu. Saat itu, beberapa saudara junior di antara mereka belum memasuki jalan, namun karena mereka telah melihat bahwa pertempuran mereka berhasil memasuki jalan dalam satu jalan, memperoleh pencapaian luar biasa. Kesempatan untuk menghadapi pertarungan antara dua individu kuat kaisar tahta besar adalah satu yang hanya bisa didapat dengan keberuntungan. Namun, yang benar-benar membuat mereka heran adalah bahwa pemuda yang diundang Mahakala benar-benar dapat melaksanakan seni ilahi Great Dao, dan terlepas dari tingkat langit mana seni ilahi agung berada, ia dapat mengeksekusinya dengan mudah, itu sangat menakjubkan. Tidak peduli berapa banyak tingkatan surga dari seni ilahi yang dieksekusi, Yang Mulia Yu,
Qin Mu telah memblokir masing-masing dan setiap dari itu, bahkan mampu membalas. Dalam kegelapan, sinar cahaya meledak tanpa henti, sosok Qin Mu dan Celestial Venerable Yu juga bisa sebentar-sebentar terlihat dalam gelap. Pada satu saat pukulan mereka berbenturan, dan pada saat berikutnya mereka bisa muncul kembali 100 mil jauhnya. Dalam sekejap ini mereka mungkin berada dalam pertempuran jarak dekat, saling bertarung secara fisik berbahaya. Pada saat berikutnya mereka mungkin terpisah 100 mil, meledakkan seni ilahi yang hebat, dan dengan bentrokan seni ilahi mereka, itu akan meledak di pusat dengan kecemerlangan ekstrim. Tiba-tiba, mereka berdua muncul di kepala Dewa Setan berkepala 4 yang berdiri dalam kegelapan. Dewa Setan memiliki 4 kepala, dan mereka semua ditutupi dengan rambut hitam yang setebal pohon. Qin Mu dan Yang Mulia Yu masing-masing berdiri di ujung rambut, meremas rambut Dewa Iblis sampai sedikit bengkok. Qin Mu menekan jari-jari pedang di kedua tangannya dan pelet pedangnya tiba-tiba terbuka, berubah menjadi banyak pedang terbang yang melakukan perjalanan cepat melalui hutan rambut Dewa Iblis, terbang menuju Yang Mulia Yu dari bawah ke atas dengan niat membunuh. Yang Mulia Yu memancarkan sinar magnetisme ilahi, dan di atas kepalanya melayang-layang galaksi dan rasi bintang. Di antara bintang-bintang, sinar magnetisme ilahi terhubung dan menghisap semua pedang terbang dengan swoosh, memakukannya ke bintang-bintang. Yang Mulia Yu menggosok telapak tangannya, galaksi bergeser ke atas, berputar dan terbang menuju Qin Mu. Dalam sekejap itu berubah menjadi formasi konstelasi besar yang menenggelamkan Qin Mu. Banyak helai rambut tebal di kepala Dewa Iblis terkoyak oleh formasi besar, helai rambut meneteskan darah iblis di ujungnya dan melayang ke udara. Tiba-tiba, matahari iblis terbit dari pusat formasi rasi bintang besar, menodai semua bintang dalam sepersekian detik, dan tidak ada lagi cahaya di matahari dan bulan. Qin Mu melepas daun willow di jantung alisnya, matahari hitam muncul di belakang kepalanya, dan dia menerobos formasi konstelasi besar. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menumbuhkan 2 kepala lagi. Sekarang dia memiliki 3 kepala dan 9 mata. Qin Mu berdiri di helai rambut terakhir dari Dewa Setan berkepala 4, tubuhnya berputar seperti gasing berputar. Sinar ilahi dari 9 matanya menembus sekelilingnya, membelah bintang-bintang dan rambut tebal Dewa Iblis yang melayang di udara. Yang Mulia Yu melompat ke udara, menghindari serangan ini. Langkah kakinya bergerak dengan cepat, mendarat di bulu mata-mata kiri salah satu kepala Dewa Iblis ini. Detik berikutnya, Qin Mu muncul di bulu mata-mata kanan Dewa Iblis. Dewa Setan berkepala 4 itu membelalakan matanya, bola matanya bergulir ke bawah untuk menatap mereka, tetesan keringat besar muncul dari dahinya, dan setetes keringat seukuran bukit kecil bergulir di jembatan hidungnya, menggantung ujung hidungnya. Pada sepersekian detik bahwa seni Divine Qin Mu dan Surgawi Yu meledak, Dewa Iblis akhirnya tidak bisa menahan dan menutup matanya. Ketika dia membuka kembali matanya, Yang Mulia Yu telah meninggalkan matanya, dan sekarang berada di bahu Dewa Iblis raksasa lainnya, bertarung dari bahunya ke daun telinganya yang besar. Daun telinga Dewa Iblis itu sangat panjang, mereka berdua berdiri di daun telinganya, tubuh mereka sejajar dengan tanah saat mereka bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Qin Mu mengeksekusi jalur bela diri seni ilahi yang besar sementara, Yang Mulia Yu memiliki naga sejati melingkar di sekujur tubuhnya, mengeksekusi sepenuhnya dao besar Dewa Timur King Long. Sebuah kecelakaan besar bergema dan Dewa Iblis dengan daun telinga panjang tidak bisa membantu tetapi memiringkan kepalanya, menepuk telinganya. Pada saat ini, Qin Mu dan Celestial Venerable Yu sudah meninggalkan daun telinganya, mendarat di atas pita beraneka warna yang melingkari Dewa Iblis wanita lainnya. Keduanya berlari seolah-olah mereka terbang di pita, beberapa mil terpisah. Seni ilahi mereka selalu berubah saat mereka saling serang dengan hiruk-pikuk. Bola mata Dewa Iblis perempuan berguling-guling dengan panik, mencoba melihat situasi pertempuran keduanya yang berada di pita di belakang punggungnya, namun dia tidak dapat melihatnya. Tiba-tiba, mereka berdua mengikuti jalur pita dan berubah saat mereka bergerak. Mereka melintas di depan dadanya, seolah melintasi 2 gunung roti kukus. Qin Mu terganggu saat dia melihat ke arah itu dan terlempar keluar dengan pukulan dari Yang Mulia Yu, mematahkan tulangnya dan mematahkan tendonnya. Dewa Iblis perempuan tidak bisa menahan diri dan terkikik, kedua puncaknya gemetar tanpa sadar. Yang Mulia Yu tidak bisa menahan diri dan menoleh untuk melihatnya, dan dia dipukul di kepala dengan pukulan pisau yang tiba-tiba mendarat di tengah puncak. Sosok keduanya menghilang lagi, pada saat berikutnya mereka muncul kembali di tengah 2 Dewa Setan, masing-masing memuntahkan darah dan saling menatap dengan intens. Hanya mengandalkan kekuatan tubuh jasmani ini, aku tidak bisa menjatuhkanmu. Yang Mulia Yu mengungkapkan ekspresi kekaguman, sambil tersenyum, sepertinya hanya dengan menggunakan jalur, keterampilan, dan seni ilahi saya sendiri, saya dapat membawa Anda. Mahakala, lawanmu ini benar-benar sesuatu, menggunakan Dark Magia Sutra kamu untuk menukar aku bertarung untukmu, kamu juga tidak akan kalah.
Di kejauhan, Mahakala mendengus menanggapi. Qin Mu menahan napas dengan penuh perhatian, harta iblis jalan iblis di dalam tubuhnya dibuka satu persatu, harta ilahi dari jalan dewa dan harta ilahi dari jalan iblis bergabung menjadi satu. Roh primordial Qin Mu menyatukan dewa dan iblis, dan Overlord Body Three Elixir tekniknya telah menggabungkan semua kekuatannya menjadi satu. Roh primordialnya berdiri tegak di atas sungai celestial, siap untuk meledak dengan semua kekuatannya dan semua potensinya kapan saja. Ini akan menjadi serangan paling kuat sepanjang hidupnya. Kegelapan yang mengelilingi istana Mahakala kembali, membanjiri Qin Mu dan Yang Mulia Yu. Tiba-tiba, ada suara keras dari belakang istana. Bintang raksasa itu terbelah, dan sebuah lembah panjang muncul, membentang melalui kedua sisi planet ini. Lembah itu terus membelah ke samping, gunung-gunung mundur, dan lautan surut. Lembah itu tumbuh semakin besar, semakin luas, semakin lebar, memperlihatkan bola mata yang tak terbayangkan. Mata iblis yang sangat besar melihat ke dalam kegelapan, menunggu Yang Mulia Yu dan Qin Mu untuk bergerak dalam kegelapan itu sangat mengantisipasi pertempuran ini. Mata ini adalah mata tubuh Mahakala yang sebenarnya. Mahakala yang muncul sebelum semua orang bukanlah tubuh aslinya. Bagaimanapun, dia adalah dewa iblis pertama, dan tubuh aslinya terlalu kolosal. Jika dia menunjukkan tubuh aslinya, bahkan para dewa dan setan tidak akan bisa melihat seluruh wujudnya dengan jelas. Karena itu, Mahakala menggunakan tubuh palsu untuk muncul di hadapan semua orang, menyembunyikan tubuh aslinya dalam kegelapan. Ketika Qin Mu datang ke istana Mahakala, setelah tinggal di sana selama beberapa waktu, dia berjalan ke dalam kegelapan. Mencari-cari di sekitar kegelapan, dia merasakan hal yang sangat menakutkan dalam kegelapan dan kemudian kembali ke istana sambil tersenyum. Pada saat itu, dia sudah merasakan bahwa Mahakala yang asli bersembunyi di dalam kegelapan. Mengetahui bahwa dia tidak bisa pergi, dia memutuskan untuk dengan senang hati berbalik dan kembali ke istana. Dalam kegelapan, getaran keras muncul. Seolah-olah seluruh ruang terus bergetar puluhan ribu kali, dan semua orang yang berdiri di depan istana tidak dapat mencapai pijakan yang stabil. Ini bukan karena bentrokan seni ilahi Qin Mu dan Surgawi Yu, itu adalah energi yang meledak dari aktivasi seni Surgawi Yu Mulia. Sulit membayangkan bahwa tubuh realm jembatan ilahi sebenarnya mampu mengandung kekuatan yang begitu besar dan tak terbatas di dalamnya. Dalam kegelapan, Qin Mu berada di pusat tremor. Seni ilahi surgawi yang mulia Yu bagaikan malapetaka langit dan bumi yang meledak, membawa serta amarah tanpa batas untuk menghukum semua pengkhianatan dan penyesatan dunia ini. Qin Mu juga meledak dengan seksama, tidak ada lagi pikiran atau ide lain di benaknya. Ki dan darahnya seperti gelombang kejam, rasanya seperti semangat zaman yang membakar ki dan darahnya, sangat kuat. Seperti nyala api pada minyak mendidih. Dia berlari ke depan dengan panik, secepat bayangan yang berkedip-kedip. Kecepatannya sangat cepat sehingga ki dan darah yang seperti lautan luas hampir tidak bisa mengejar sosoknya. Dia mengangkat lautan besar ki dan darah, dan berdiri tegak, seolah-olah itu adalah sebuah spanduk yang telah diwarnai dengan darah. Gelombang lautan ki dan darah ini bergemuruh tanpa henti, mengeluarkan bunyi guntur. Pelet pedang di tangannya berubah menjadi pedang yang tak tertandingi dan menusuk ke arah dewa yang marah dalam kegelapan. Sebelum istana Mahakala, Mo Santong, Sue Taidou, dan yang lainnya melihat keluar ke dalam kegelapan menuju Qin Mu dan Celestial yang mulia Yu, namun, mereka tidak dapat melihat apapun. Kegelapan telah menghalangi penglihatan mereka. Para dewa dan iblis yang gigih lainnya dalam kegelapan menyapu sekeliling, mencoba untuk melihat pertempuran ini dengan jelas. Tatapan mereka seperti obor, seperti pilar cahaya yang mengiris kegelapan, namun mereka masih bisa melihat serpihan pemandangan, hanya menangkap pemandangan sosok-sosok yang melintas di masa lalu dan penampakan-penampakan seni ilahi yang terus-menerus meledak. Qin Mu dan Yang Mulia Yu terlalu cepat, dan sekitarnya dikelilingi dalam kegelapan, tidak ada banyak tempat yang bisa dijangkau oleh pandangan mereka. Tiba-tiba, semuanya tenang. Apakah itu berakhir? Salah satu penguasa langit bergumam. Pada saat ini, beberapa ratus mil jauhnya, ledakan seni ilahi menyapu mereka. Semua orang memandanginya dengan cemas. Tatapan mereka baru saja mendarat di sana, namun Qin Mu dan Yang Mulia Yu sudah lenyap, meninggalkan puncak gunung yang telah terpecah. Mereka menyaksikan saat puncak jatuh, menabrak lembah dengan bunyi gedebuk. Setelah itu, suara keras lain dari seni ilahi meledak datang dari 100 mil jauhnya. Lebih dari 300 penguasa langit buru-buru berbalik untuk melihat ke arah itu, banyak pilar cahaya menerangi area itu. Tubuh Qin Mu digantung di puncak gunung, 3 kepala dan 6 anggota tubuhnya telah dipukuli dan rusak tidak dapat diperbaiki. Yang Mulia Yu membungkuk ke arahnya, dan puncak gunung meledak. Qin Mu tertiup ke ujung puncak, di mana dia tidak bisa dilihat lagi. Sosok Yang Mulia Yu cepat lenyap juga. Akhirnya, mereka merasakan gelombang seni ilahi lainnya. Ketika tatapan lebih dari 300 penguasa langit bersinar ke arah itu, cahaya pedang di tangan Qin Mu telah mencapai lebih dari selusin mil.
Itu tidak tampak seperti pedang, itu lebih menyerupai pilar yang hampir 1 yard lebarnya dalam radius. Pedang itu menabrak, Yang Mulia Yu, menyapu pinggang gunung. Gunung itu patah menjadi 2 di pinggang, namun puncaknya tidak jatuh. Ini karena kecepatan pedang Qin Mu begitu cepat sehingga meskipun puncaknya dipersingkat oleh sepotong, masih mendarat datar di tubuh gunung. Para penguasa langit semuanya eksistensi teratas di antara para dewa dan setan, dan dengan demikian, ketika tatapan mereka menerangi daerah itu, mereka dapat melihat pilar pedang di tangan Qin Mu dengan sangat jelas untuk apa itu. Itu sebenarnya bukan pilar pedang, itu adalah pilar yang terbuat dari banyak pedang terbang yang bergerak yang masing-masing menjalankan keterampilan pedang yang berbeda dan melompat-lompat dalam dengan cara yang aneh. Melihat dari jauh, sepertinya Qin Mu telah mengambil pilar yang panjangnya puluhan mil. Yang Mulia Yu tampak seperti dihancurkan oleh pilar pedang, tetapi dalam kenyataannya, dia memblokir lampu pedang yang tanpa henti menusuk ke arahnya dari dalam pilar pedang. Dia telah menerima puluhan tusukan pedang, dan dia menunjukkan ekspresi takjub di matanya. Dia telah membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu, tetapi karena jarak mereka tidak dapat mendengar apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan sebenarnya? Para penguasa langit merasa bingung. Kegelapan muncul lagi, dan Qin Mu dan Yang Mulia Yu menghilang di dalam. Ketika gelombang seni ilahi muncul lagi, telapak tangan, surgawi Yu, di mana 3 jari telah putus, menekan wajah Qin Mu. Dia menghancurkannya dengan kejam ke danau besar di dalam kegelapan. Air di danau itu pecah, dan hampir semuanya dikirim terbang ke udara. Seolah-olah sebuah meteor telah menabrak permukaan danau. Beberapa ratus tatapan menatap ke arah itu. Di dasar danau, tinju, Yang Mulia Yu, seperti badai berapi-api, menghancurkan Qin Mu saat dia dengan panik menumbuknya. Tanah di sekitar danau terus-menerus retak. Celah itu mencengangkan, mencapai kedalaman beberapa meter dan terus tumbuh lebih dalam. Tiba-tiba, Yang Mulia Yu melompat ke udara seperti angsa yang terkejut, nyaris menghindari gerbang hitam pekat. Saat dia menghindari gerbang pengaruh surga ini, sinar cahaya pedang menembus keluar dari gerbang. Ada sesosok yang berdiri di tengah gerbang, yang telah dipukuli hingga tidak bisa dikenali lagi. Yang mengejutkan, itu adalah Qin Mu. Pedang itu menusuk langsung ke jantung alis, Celestial Venerable Yu. Yang Mulia Yu melambaikan tangannya untuk membelah pedang, sebenarnya menggunakan telapak tangannya untuk mematahkan pedang suci dengan kekuatan kasar belaka. Keduanya menghilang lagi. Ketika mereka berdua muncul kembali, Qin Mu melarikan diri, mencoba melarikan diri dari kekuatan mengerikan di belakangnya, mengenakan ekspresi teror di wajahnya. Namun, banyak cahaya bintang tiba-tiba muncul di hadapannya, menjerat bersama menjadi rantai. Qin Mu terkejut, dan dia berlari melalui jaring rantai yang dibentuk oleh cahaya bintang. Dia tiba-tiba dicacah menjadi beberapa ratus keping, dan bahkan kepalanya terjatuh. Tubuh Tuan telah hilang. Lebih dari 300 penguasa langit semuanya menghela napas lega dan mengungkapkan senyum. Fakta hitung bumi kecil juga bisa dibatalkan sekarang. Pada saat ini, mereka melihat bahwa beberapa ratus keping Qin Mu telah tumbuh tangan dan kaki dan berjalan di mana-mana. Saat mereka berlari, mereka benar-benar bergabung kembali, membentuk Qin Mu yang lengkap. Para dewa dan iblis dari surga utara menyaksikan pemandangan ini dengan linglung, dan mereka sedikit bingung. Mata setan besar di belakang istana Mahakala terkejut. Bukankah sudah lama hilang setelah menghilangnya Crimson Emperor? Bagaimana mungkin masih ada seseorang yang bisa berkultivasi ke tingkat yang sama dengan Crimson Emperor? Di belakang Qin Mu, banyak pedang terbang pecah dari tanah. Menyerupai pedang pegunungan dan hutan pedang, mereka menerobos seni ilahi yang mengejarnya. Qin Mu berbalik dan mengangkat keenam tangannya tinggi-tinggi. Pedang pegunungan dan hutan pedang bangkit, bergemuruh, mengikuti petunjuk keenam lengannya dan membelah seperti yang mereka lakukan. Salah satu lengan, Yang Mulia Yu dipotong, dan dia mundur ke belakang, keduanya menghilang ke dalam kegelapan lagi. Kali ini, untuk waktu yang lama, tidak ada suara yang terdengar, dan tidak ada gelombang dari seni ilahi. Para penguasa langit yang mengelilingi istana semua memusatkan pandangan mereka, banyak pilar cahaya meledak melalui kegelapan saat mereka mencari di sekitar. Namun, kegelapan yang menyelimuti istana mencapai ribuan mil di sekitarnya. Bahkan mengingat kekuatan tatapan mereka masih tidak dapat menemukan mereka berdua dalam waktu singkat. Kemana mereka pergi? Pada saat yang sangat cepat ini, tiba-tiba, ada bunyi gemeretak keras di tengah-tengah para dewa, dan guntur serta kilat menyinari seluruh area hingga berubah seterang salju. Qin Mu memiliki lengan menembus dadanya saat dia jatuh dari langit. Sebelum dia mendarat di tanah, tiba-tiba, gerbang pengaruh surga muncul dan menelannya. Gerbang pengaruh surga menghilang, dan tidak ada apapun di tanah. Jauh di kejauhan, cahaya pedang muncul, dan gerbang pengaruh surga muncul kembali. Di dalam gerbang, ada 2 kerangka putih yang saling bertarung tanpa henti. Salah satu kerangka memiliki lengan yang menusuk dadanya, sedangkan kerangka lainnya kehilangan lengan. Gerbang pengaruh surga yang menjulang melayang di udara, menarik perhatian semua orang. Di dalam gerbang,
kedua kerangka itu masih berusaha saling membunuh tanpa menahan diri. Dua orang ini, apakah mereka ingin binasa bersama? Tiba-tiba, pengaruh gerbang surga jatuh dengan tabrakan yang keras, berdiri tegak di depan istana Mahakala. Gerbang menutup tiba-tiba, dan suara bentrok bisa terdengar dari dalam. Dua kerangka itu mungkin masih saling memukuli. Ada kesunyian total di sekitar gerbang, tidak ada yang berani bernapas keras ketika mereka menunggu dengan tenang. Setelah waktu yang lama, tiba-tiba, suara di dalam tenang. Semua orang terus menunggu. Setelah beberapa saat, gerbang berderit berisik dan terbuka perlahan. Tiba-tiba, darah segar menyembur keluar dari gerbang seperti air banjir, dan ada serpihan tulang yang patah di dalam darah. Semua orang kaget, dan mereka menunggu lebih jauh. Dari gerbang, kerangka putih menopang dirinya di gerbang dan berjalan keluar. Dengan percikan, darah jatuh ke genangan darah, dan darah serta daging mulai tumbuh keluar dari tubuh. Tuan Tubuh Kedamaian Abadi, Anda benar-benar hidup sesuai dengan reputasi Anda. Bidikan besar paling hebat dari surga surgawi, di bawah kerajaan yang sama, masih tidak dapat berurusan denganmu. Tiba-tiba Mahakala tertawa terbahak-bahak saat dia bertepuk tangan. Kamu menang, aku kalah. 316 penguasa langit siap membantu Anda. Namun, langit utara saya, Anda bahkan tidak perlu berpikir untuk meletakkan jari di atasnya. Penguasa surga, ambil tuanmu, dan keluar dari wilayahku. Lebih dari 300 penguasa langit tidak bergerak, tatapan mereka mendarat satu persatu di Kinmu, yang berbaring di genangan darah dan dagingnya masih tumbuh. Jika kita membunuhnya, fakta penguasa bumi kecil tidak lagi menjadi masalah. Dewa Iblis bergumam. Tiba-tiba, para dewa dan setan bergerak bersama, menyerang Kinmu. Mahakala menutup matanya, bergumam, mengapa ada begitu banyak orang idiot di bawahku? Dalam sepersekian detik bahwa niat membunuh para dewa dan iblis ini muncul, dewa iblis pertama sudah runtuh. Matanya awalnya penuh dengan kehidupan, tetapi dalam sepersekian detik, matanya menjadi kosong dan kosong. Semua kehidupan di matanya telah menghilang. Tubuhnya masih utuh, namun napasnya berhenti seketika. Seolah-olah kekuatan menakutkan telah mengosongkan roh primordialnya pada saat itu, membiarkannya mati dengan sangat cepat. Hanya saja para dewa dan iblis lainnya masih menerkam ke arah Kinmu, jadi belum ada yang menyadarinya. Namun, pada saat berikutnya, mata dewa iblis kedua tumpul, sosok berlari cepatnya telah runtuh. Detik lain, itu adalah dewa iblis ketiga, dan kemudian dewa iblis keempat. Ketika dewa iblis yang telah mencapai Kinmu pertama kali mengeluarkan seni ilahinya, di belakangnya terdengar suara para dewa dan setan runtuh. Dia menoleh untuk melihat ke belakang dengan tatapan kosong. Penguasa masing-masing langit utara menyerupai serangkaian tokoh yang ia tinggalkan untuk melompat ke udara. Sosok-sosok ini ambruk satu demi satu, telapak tangan mereka menjangkau ke depan, mata mereka berubah putih pucat, dan wajah mereka memakai ekspresi yang sangat mengerikan. Hitungan bumi kecil, satu-satunya dewa iblis yang tersisa baru saja mengucapkan kalimat itu ketika kegelapan membayangi matanya. Dalam gelap, nyala api yang menyerupai bentuk kupu-kupu muncul, terbang ke samping, tampak sangat indah. Itu adalah mata yang memancarkan keindahan yang mengejutkan, namun dipenuhi dengan aura setan. Mata itu meliriknya, dan dia kehilangan kesadaran. Berdebar. Mayat terakhir jatuh ke tanah. Para penguasa langit lainnya mengungkapkan ekspresi teror, semua mundur, namun sudah terlambat. Salah satu penguasa langit tiba-tiba kehabisan jiwanya. Dia mencubit lehernya dengan kedua tangan dan membuka mulutnya yang lebar. Lidahnya kemudian bergulir saat dia berlutut ke bawah tanpa napas lagi. Mengikuti, itu adalah penguasa kedua dari surga, dan kemudian yang ketiga. Sisanya jatuh ke dalam ketakutan yang ekstrim, mencoba melarikan diri ke segala arah. Namun kematian mengikuti mereka seperti bayangan, menempel pada mereka seperti belatung di tubuh mereka, mengambil nyawa mereka satu persatu. Mahakala, selamatkan aku, salah satu penguasa berteriak dengan nyaring dalam kegelapan, tetapi tangisannya tiba-tiba terputus, dia menjadi mayat dan jatuh dari langit, menabrak tanah dengan lemas. Mahakala tidak membuka matanya. Mengenai apa yang terjadi dalam kegelapan, dia sudah lama memperkirakannya. Kekalahan, Yang Mulia Yu, kali ini membuatnya bertekad untuk mengorbankan bawahan lama ini, dan dia bersikeras tidak mengganggu. Tidak setiap penguasa langit memiliki niat membunuh terhadap Kinmu, namun kematian tampaknya tidak peduli apakah mereka melakukannya atau tidak. Raja Iblis yang mengendalikan kematian dengan keras kepala mengikuti fakta hitungan bumi kecil yang telah mereka tetapkan dan berada di sini untuk menuai jiwa-jiwa. Selama fakta hitungan bumi kecil ditetapkan, jika mereka tidak mengikuti taruhan yang telah mereka sepakati bersama Saint Woodcutter untuk menganeksasi surga utara menuju perdamaian abadi, maka mereka semua akan diserahkan pada belas kasihannya. Di genangan darah, kerangka Kinmu masih tumbuh darah dan daging. Dia mengangkat telapak tangan dengan lemah, ingin menyelamatkan beberapa penguasa langit untuk menjadi kekuatan pertempuran kerajaan perdamaian abadi. Namun, dia benar-benar terlalu lemah.
Dalam pertempuran melawan, Yang Mulia Yu telah mengeksekusi hingga tingkat 28 surga dalam seni ilahi yang agung memasuki jalan. Ini adalah keberadaan yang hampir menguasai semua dewa kuno Great Dao dengan Dao Realm dari 28 surga. Qin Mu bisa melawannya sampai mati hanya karena dia mengandalkan menggabungkan semua hasil reformasi perdamaian abadi dalam dirinya, dan juga karena dia mengandalkan kekuatan sihirnya menjadi lebih kuat daripada Yang Mulia US. Bahkan kemudian, Qin Mu masih hampir dipukuli sampai wujud dan rohnya benar-benar hancur. Sekarang, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikan dirinya yang lain. Pada saat itu, saudara lelakinya Qin Fengqing pasti menggigil dengan gelisah saat dia dengan penuh semangat menuai jiwa-jiwa para penguasa langit utara sesuai fakta hitung bumi kecil, menyelamatkan mereka di kawah pembantaiannya untuk memakannya perlahan-lahan. Rasionalitas tidak ada untuk Qin Fengqing. Di dalam otaknya, selain ibunya, semua makhluk dan makhluk hidup di dunia dibedakan hanya oleh apa yang bisa atau tidak bisa dimakan. Bahkan ayahnya Qin Hansen dan saudara lelakinya Qin Mu berada dalam kategori apa yang bisa dimakan. Itu hanya karena ibunya tidak ingin dia makan Qin Mu sehingga dia dengan enggan membiarkan saudaranya hidup. Jika penguasa surga dari alam ibu kota Giok ini datang ke perdamaian abadi, kemampuan perdamaian abadi akan dapat meningkat tanpa batas, darah melonjak keluar dari sudut mulut Qin Mu, dan dia sangat sedih di hatinya. Akhirnya, Dewa Iblis terakhir runtuh dalam kegelapan. Mahakala membuka matanya, melihat ke arah Qin Mu dengan tatapan acuh tak acuh. Kupikir kau akan menyimpannya, aku tidak sadar kau akan begitu kejam. Di genangan darah, hati Qin Mu terasa lebih sakit, dan darah di mulutnya menyembur keluar seperti air mancur. Mahakala berbalik dan berjalan ke istana. Meninggalkan. Saya akan memberi Anda waktu setengah hari. Jika Anda tidak dapat berjalan keluar dari batas-batas istana Mahakala hidup-hidup, saya kemudian akan membunuh Anda sendiri. Jika Anda melarikan diri dari sini, saya bersedia menahan amarah saya dan menerima ini, dan saya tidak akan melakukan apapun untuk perdamaian abadi. Naga Kilin berlari dengan terburu-buru, menempatkan Qin Mu, yang masih memulihkan tubuhnya, ke punggungnya. Dia kemudian berlari menuruni gunung tanpa mengatakan apapun. Di dalam istana Mahakala, para murid Mahakala bertukar pandang, diam-diam mengamati Mahakala yang diam. Kali ini, Mahakala telah membuat kerugian besar. Dua guru surgawi, Wotkuter dan Zishi, pertama kali menggerakkan masalah dan memulai pertarungan antara Langit Utara dan Overlord Body of Eternal Peace. Jika Mahakala tidak melangkah, Langit Utara akan diambil oleh penguasa langit ini dan dianeksasi ke perdamaian abadi dalam upaya untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Namun, meskipun Mahakala melangkah masuk, 316 penguasa Langit Utara semuanya telah kehilangan nyawa. Para penguasa ini bisa dikatakan sebagai kekuatan pertempuran paling tangguh di bawahnya. Selain itu, dalam pilihan untuk praktisi seni ilahi terkuat di setiap surga, banyak praktisi muda telah meninggal. Mahakala dikenal untuk membalas dendam bahkan untuk keluhan terkecil, apalagi sekarang bahwa ia telah menderita kerugian yang sangat besar. Untuk sesaat Mahakala tenggelam dalam pikirannya sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Anda semua berpikir bahwa saya membiarkan dia berjalan bebas adalah membuang muka Langit Utara, kan? Mo Santong, Sue Taidou, dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa. Sebagai gurumu, biarkan aku memberitahumu semua rahasia. Mahakala tertawa nakal dan berkata, aku lahir sebelum Nagahan. Mampu bertahan hidup dari zaman kuno sampai sekarang, itu karena aku tidak tahu malu. Mo Santong dan yang lainnya mengenakan ekspresi aneh, dan tidak ada yang menjawab. Mahakala berdiri, kegelapan mengalir di belakangnya, dan tersenyum. Saat itu, ada terlalu banyak keberadaan yang lebih hebat daripada aku, lebih pintar daripada aku, tetapi mereka yang selamat sedikit. Sebaliknya, saya selalu hijau dan dihormati sebagai leluhur iblis. Jika saya tidak tahu malu, saya pasti sudah lama mati. Mo Santong dan yang lainnya tidak tahu kemana harus mencari. Mahakala melanjutkan dengan nada santai, hanya dengan kekacauan bisa ada kemungkinan bagi iblis seperti kita untuk bertahan hidup. Jika surga selestif menciptakan masa depan yang sepenuhnya stabil, maka itu akan benar-benar menjadi akhir dari rasetan kita. Tujuan saya untuk mengundang keberadaan dari surga celestial yang akan datang dan bertarung adalah juga untuk melihat apakah senjata langit celestial ini benar-benar tidak ada bandingannya. Melihat itu sekarang, surga tidak bisa mencapai itu. Dia tertawa dengan sangat bahagia. Tiba-tiba, sebuah beban terangkat dari dadaku. Murni karena ini, saya tidak bisa membunuh tubuh Tuan Kedamaian Abadi. Selain itu, saya tidak memiliki keyakinan bahwa saya dapat membunuhnya. Mo Santong dan yang lainnya sedikit bingung, tidak mengerti mengapa Mahakala menempel begitu penting pada Qin Mu. Hitungan bumi kecil adalah tubuh Tuan Perdamaian Abadi. Mahakala akhirnya mengucapkan kata-kata yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Dengan ekspresi aneh, dia melanjutkan, saat aku masih kecil, dia juga lahir di Youdu. Aku lahir dari dendam Youdu, aura iblis, dan ki iblis,
Dewa Iblis pertama. Di sisi lain, ia adalah bentuk kehidupan pertama Youdu yang lahir dari rahim. Kami berdua memiliki wilayah kami yang menonjol dan luar biasa. Namun, secara bawaan, saya sedikit lebih rendah darinya. Yang aneh adalah dia sepertinya tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Kekuatannya tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Sementara itu di surga surgawi, Guardian Pavilion. Dao Master surga surgawi, Dao Sekte memotong sepotong batu giok halus dari bagian atas Guardian Pavilion. Dia menyaksikan pilar batu giok beregenerasi, dengan cepat menambal celah dari potongan yang hilang. Taois tua itu menggelengkan kepalanya, membawa batu giok halus yang menahan tanda yang mulia Yu dan menyerahkannya kepada orang di bawah. Raja Dewa Leluhur, apa yang terjadi dengan senjata terakhir? Hancur. Orang di bawah adalah pria tampan. Seluruh tubuhnya memancarkan campuran cahaya putih, dan pupilnya berwarna putih bersih. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, senjata ini masih kurang. Dao Agung Adipati Surga tidak sempurna. Saya mengendalikan senjata ini untuk pergi ke batas bawah, dan itu dihancurkan oleh Tuan Penguasa. Taois tua itu bertanya dengan heran, tubuh penguasa? Raja Dewa Leluhur memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kembali pada hari itu, di pertemuan kolam Jade, ketika aku mengucapkan selamat kepada Kaisar Surgawi atas kenaikannya ke kekuasaan, tubuh penguasa sedang mendatangkan malapetaka di kolam giok. Setelah itu, saya melihat luka yang ditinggalkan oleh teknik pedangnya. Kali ini, aku mengenalinya dari teknik pedangnya. Saya tidak berharap dia menjadi tubuh penguasa naga Han sejak saat itu. Dia bahkan mengalahkan keberadaan itu sampai dia setengah mati. Dia berhenti menyebutkan keberadaan itu dan tertawa. Aku pergi ke batas bawah kali ini untuk menguji senjatanya, atas undangan Mahakala si bajingan tua itu untuk berurusan dengannya. Saya akhirnya kehilangan tangan saya, dan karenanya saya hanya bisa membuat senjata lain. Dia tertawa terbahak-bahak, menepuk paku Taois tua di bahunya. Kenapa aku memberitahumu semua ini? Jika Anda bukan Dao Master yang hanya mencari Dao dengan sepenuh hati tanpa peduli dengan urusan duniawi, murni berdasarkan apa yang saya katakan, saya harus membungkam Anda untuk selamanya. Taois tua itu menurunkan pandangannya dan tersenyum tipis tanpa menjawabnya. Raja Dewa Leluhur berkata, kirim harta ini ke tempat itu dengan senjata Dewa Penciptaan dan buat senjata lain, lalu kirimkan ke istanaku. Juga, apakah rune dari Dao besar di Adipati Surga sudah beres? Taois tua itu menggelengkan kepalanya. Tubuh jasmani Adipati Surga Suandu terlalu besar, sulit untuk mengukurnya sepenuhnya. Lebih jauh lagi, Adipati Surga terlalu kuat, para dewa yang ditempatkan di sana tidak berani melangkah terlalu jauh dari garis itu. Orang tua itu benar-benar sangat kuat, sangat kuat. Tubuhnya juga sangat kokoh. Raja Dewa Leluhur mengambil langkah untuk pergi, melanjutkan dengan santai, namun, tidak akan lama sebelum saya menggantikannya. Saya pribadi akan melakukan perjalanan ke Suandu dan memilah sisa rune Great Dao. Taois tua itu mengawasinya pergi, dan dia mendengar suara riang Raja Dewa Leluhur di telinganya. Ayahku, segera, aku akan menggantikanmu, menjadi dirimu, melampauimu. Dalam kegelapan, kilin naga membawa Qin Mu dan berlari. Lingkungannya redup, sehingga sulit untuk mengidentifikasi rute atau membedakan antara utara dan selatan. Naga kilin berangsur-angsur kehilangan arah dan mulai merasa panik. Itu adalah kegelapan murni di sana, dan jika dia kehilangan arah, dia tidak akan bisa membawa Qin Mu dan meninggalkan tempat ini dalam waktu setengah hari. Qin Mu masih berusaha yang terbaik untuk meregenerasi tubuhnya secara jasmani. Dia berkata dengan lemah, Fatih Dragon, terbang ke atas ke bagian paling atas dari langit dan ikuti peta langit. Naga kilin menyadari, dan dia mengumpulkan semua kekuatannya, terbang ke atas ke langit dengan kecepatan tercepatnya. Batas waktu setengah hari semakin dekat ketika naga kilin berlari secepat angin dan kilat. Dengan kilin menembak kakinya dan guntur dan kilat di sekitar tubuhnya, dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Lambat laun, ada cahaya di langit. Naga kilin sangat gembira, dan dia mendekati daerah itu dengan cahaya. Langit bocor, dan cahaya mengalir turun dari tempat ada kebocoran di langit. Di area kebocoran, formasi besar bisa terlihat samar-samar, itu mungkin bulan di peta langit. Formasi telah pindah ke tempat ini dan diseret sampai semuanya bengkok dan miring di mana peta langit telah rusak. Ini menyebabkan cahaya bulan tumpah ke seluruh lingkungan. Setelah melihat bulan ini, Qin Mu tiba-tiba meludahkan seteguk darah. Hati naga kilin tersentak. Master Sekte, apakah kamu masih hidup? Qin Mu mengangkat tangan dengan gemetar, menunjuk ke bulan yang bengkok itu, dan berkata dengan suara bergetar, jelek, ubah tempat. Naga kilin membawanya dan berlari menuju bagian bulan yang rusak, melanjutkan dengan suara marah, jika kita masih tidak meninggalkan wilayah Mahakala, Mahakala akan keluar dan membunuhmu. Qin Mu masih ingin memilih kematian daripada tunduk, tetapi naga kilin telah membawanya dan berlari ke peta langit, memasuki formasi yang memancarkan cahaya seperti bulan yang cerah. Aku bertanya-tanya apakah masih ada dewa langit di peta langit ini.
Naga Kilin melihat sekeliling dengan hati-hati, berbisik, fenomena astrologi sedang kacau sekarang, jadi para dewa yang ditempatkan di sini oleh langit surgawi seharusnya sudah lama melarikan diri sekarang. Siapa di sana? Tiba-tiba, seseorang di balik cahaya bulan bertanya. Naga Kilin terkejut mendengar ini, dan suara itu terdengar akrab juga. Meskipun begitu, dia tidak berani menurunkan penjaganya, segera mengubah dirinya dengan sentakan tubuhnya menjadi bentuk pemuda yang terlihat kekar dengan kepala kilin dan tubuh manusia. Namun, dia telah berubah terlalu cepat dan lupa bahwa Qin Mu masih di punggungnya. Qin Mu jatuh dengan anggota tubuhnya kusut, meskipun kilin naga dengan cepat menangkapnya dan meletakkannya di atas bahunya, melihat ke belakang cahaya bulan dengan hati-hati. Hari ini adalah hari ke-7 dalam sebulan. Formasi bulan biasanya menjadi bulan sabit pada hari ini, dan sisa formasi akan disembunyikan oleh bayangan. Formasi itu sangat besar dan lebar, membentang ratusan mil. Bagian yang diblokir oleh bayangan tidak benar-benar menghilang, formasi terus bergerak, dan mereka hanya tersembunyi dari pandangan. Formasi itu menyerupai istana bulan. Sebuah istana di dalam bulan benar-benar pemandangan yang indah dan sangat menyenangkan untuk dilihat. Orang yang mengendalikan bulan di peta langit jelas adalah wanita cantik. Naga Kilin menjulurkan kepalanya keluar dari bayang-bayang hanya untuk melihat bahwa cahaya bulan mengalir turun dari tempat kerusakan itu, menyerupai aliran air. Di dalam bulan ada seorang wanita duduk di puncak bulan sabit. Dia melihat ke arah mereka sambil mengedipkan matanya. Itu dia? Naga Kilin sedikit terkejut. Di bahunya, Qin Mu seperti boneka tanpa string. Dia meluncur dari bahunya dengan tungkai lemas, dan kepalanya bengkok. Naga Kilin buru-buru menangkap Qin Mu. Wanita di bulan sabit berjalan mendekat dan bertanya dengan nada heran, apa yang terjadi padanya? Master Sekte terluka. Naga Kilin melanjutkan, lukanya sangat serius, tapi seharusnya tidak ada masalah besar. Master Sekte, bangun! Dia mengguncang Qin Mu. Kepala Qin Mu terguncang seperti drum mainan, dan dia segera membuka matanya. Qin Mu memandang wanita dengan setengah sadar. Dia merasa bahwa dia adalah wajah yang akrab, tetapi dia tidak bisa mengingat siapa dia. Kenapa kamu ada di sini? Gumamnya sebelum dia kembali sadar. Lihat, itu bukan masalah besar, kata Naga Kilin dengan percaya diri. Namun wanita itu sangat khawatir. Mengirim mereka ke Istana Bulan, dia berkata, saya baru saja membersihkan tempat itu, Anda dapat memulihkan diri di sini. Naga Kilin menenangkan Qin Mu. Setelah mendiagnosis cedera Qin Mu, wanita itu terdiam sebentar sebelum dia pergi untuk memperbaiki pil dan membuat obat untuknya. Naga Kilin maju, tertawa. Dulu, kamu tidak tahu apa-apa, namun sekarang kamu sudah bisa memperbaiki pil dan membuat obat. Wanita itu tersenyum. Setelah kalian semua pergi, aku harus melakukan semuanya sendiri. Saat itu, saya masih sangat muda, saya harus belajar segalanya. Wajar kalau saya bisa melakukan semua ini setelah belajar banyak. Naga Kilin berpikir sejenak, menjawab, saat itu benar-benar terasa seperti mimpi. Master Kultus, Grandmaster, Peti, dan saya tiba-tiba berakhir di 100 Prosperity City. Kami kemudian menghilang saat fajar. Apa yang kami alami malam itu begitu aneh sehingga orang tidak akan pernah bisa melupakannya. Wanita itu menoleh untuk melihat Qin Mu, yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Dia mengungkapkan senyum lembut. Itu benar. Puluhan ribu tahun kemudian, saya terbangun dari mimpi buruk saya berkali-kali. Memikirkan kembali pengalaman malam itu memberiku keberanian untuk terus hidup. Qin Mu bisa mendengar suara yang akrab di telinganya. Dia ingin membuka matanya beberapa kali, tetapi karena dia terlalu terluka dan asalnya telah mengalami kerusakan, dia jatuh kembali ke pingsan lagi. Dia sudah melewati yang terburuk, terutama bahwa, Yang Mulia Yu, terlalu kuat. Dalam pertarungan melawan Qin Mu, dia telah mengeksekusi seni pamungkasnya sendiri memasuki jalan, mengeksekusi dari Dao 1 ke Dao 28. 28 seni ilahi besar terus-menerus memasuki jalan telah memaksa Qin Mu untuk memberikan semua yang dimilikinya. Setelah mengerahkan segenap kekuatannya untuk bertarung, Qin Mu hampir kehabisan tenaga. Dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan asalnya, menggunakan Anasrafa Creation Scripture Mysterious dan Tri Spirit Primordial Undying God Consciousness untuk memperbaiki tubuh jasmani dan roh primordialnya. Ini menyebabkan kelelahan yang lebih besar di tubuhnya. Sekarang, dia keluar masuk kesadaran. Dia merasakan kepahitan di mulutnya, dan sepertinya seseorang memberinya makan obat. Obat roh memasuki tenggorokannya dan berubah menjadi aliran panas yang mengalir ke rongga perutnya. Itu mulai melonjak di dalam dirinya, mengalir ke anggota tubuhnya dan tulangnya. Dia membuka matanya dan samar-samar bisa melihat seorang wanita yang tampak akrab membuka mulutnya dan meludahkan manik roh. Manik roh berputar di sekelilingnya, dan itu membuat roh purba dan harta ilahi yang rusak merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Qin Mu mengantuk kembali tertidur. Di telinganya terdengar suara wanita dan Naga Kilin bercakap-cakap. Tampaknya Naga Kilin dan wanita itu sangat akrab satu sama lain.
Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara-suara orang lain mencapai telinga Qin Mu. Mereka terdengar seperti Wotkuter atau guru surgawi Zishi, dan itu juga terdengar seperti Di Yiwei dan yang lainnya ada di sana. Dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, lalu itu menjadi tenang. Qin Mu tertidur. Dalam mimpinya, dia merasa seperti kembali ke masa kecilnya. Waktu sepertinya berbalik, dan dia kembali ke desa Daksu, berlatih dengan rajin di bawah pengawasan Meatua, tukang daging, dan yang lainnya. Waktu semakin terbalik dalam mimpinya, dia sekarang adalah bayi yang berbaring di keranjang kecil. Tangan dan kakinya terentang keluar saat dia meratap, memandang Nenek Si dan lengannya yang terentang dengan matanya yang cerah. Nenek Si sangat jelek, namun tatapannya lembut saat dia membawanya keluar dari keranjang. Di sampingnya ada sebuah patung batu, dan di sampingnya ada seorang matua yang tampak lembut. Adegan dalam mimpinya mundur, dan waktu tampaknya telah terbalik lagi, meskipun ia masih berada di keranjang. Dia melihat seorang gadis yang membawa keranjang dan bersembunyi di sungai yang mengamuk dari para dewa dan setan yang mengejarnya. Air hitam besar menggulung segalanya. Qin Mu memandang gadis itu dari dalam keranjangnya. Dia bertarung melawan para dewa dan iblis dengan sekuat tenaga, melindunginya. Dia dipenuhi luka dan sangat lelah. Bibi Pinger. Bayi yang di bedong itu mengangkat tangan kecilnya yang pendek, mencoba menyentuh wajahnya, tetapi dia tidak bisa meraihnya. Qin Mu tidak pernah menemukan kenangan dia meninggalkan Youdu dan ditinggalkan di reruntuhan besar. Dia terlalu muda. Penguasa bumi telah menyegelnya, dan kemudian ibunya menyerahkannya kepada Bibi Pinger, yang telah mengantarnya keluar dari Youdu dan masuk ke reruntuhan besar. Bibi Pinger meninggal di sungai untuk melindunginya, dan Nenek Si telah menyelamatkannya ketika kegelapan tiba. Ingatan ini kosong baginya, namun dalam mimpi ini, dia bisa mengingatnya dengan samar-samar. Dalam kegelapan, air hitam dari sungai yang mengamuk melonjak dan menyelimuti mereka. Ada dewa dan setan yang tampak kejam mengejar mereka di air dan di kedua sisi sungai. Luka Bibi Pinger semakin parah, dan sulit baginya untuk melindunginya lagi. Pada saat ini, Qin Mu dalam mimpi itu mengingat kabut putih salju bergerak ke arah mereka. Bibi Pinger membawa keranjang dan berlari ke kabut dengan gerakan limbung. Para pengejar juga berlari ke kabut. Saat kabut menghilang, ada matahari yang bersinar di langit. Sinar matahari bersinar sangat terang sehingga bayi yang di bedong itu menutup matanya dan menyembunyikan wajahnya di dalam kain. Bibi Pinger memiliki darah yang mengalir keluar dari mulutnya saat dia terus berlari dengan goyah. Dia menutupi keranjang itu dengan telapak tangannya, menyenandungkan lagu rakyat untuk membujuk bayi itu tidur. Buluh tinggi, buluh panjang, bermain petak umpet di rawa-rawa. Berapa banyak orang kuat dan terkenal yang pernah menjadi gembala sapi di masa lalu. Buluh tinggi, buluh panjang, saling memandang melintasi gunung dan melintasi lautan. Di sisi ini buluh adalah kota kelahirannya, di sisi lain buluh adalah laut. Buluh tinggi, buluh panjang, ditenun oleh rawa-rawa. Ketika menenun selesai, itu digulung ke dalam tas saya, itu menemani saya dalam perjalanan saya sehingga jauh. Buluh tinggi, buluh panjang, alunan seruling buluh merdu. Para gembala sapi berada di negeri yang jauh, selalu ada di pikiran ayah dan ibu mereka. Qin Mu mendengarkannya dengan linglung, ingin bernyanyi bersama. Namun, dalam mimpi itu, dia hanya bayi berusia 2 hingga 3 bulan, jadi dia tidak bisa. Para pengejar ada di belakang mereka, para dewa dan setan ganas dan ganas. Di sumber sungai yang mengamuk, dalam keputusasaannya, Bibi Pinger melihat seorang wanita mencuci pedangnya di tepi sungai. Qin Mu melihat bahwa wanita pencuci pedang memiliki wajah yang akrab, dia tampak seperti gadis yang memberinya makan obat. Bibi Pinger meminta bantuan, dan wanita itu mengeluarkan pedangnya. Pedang itu seperti seekor naga yang menari di udara, pedang itu dapat memikat seluruh kota dan dipuji di 9 prefektur. Itu adalah cahaya pedang yang akrab. Teknik pedang berevolusi dari teknik pedang Qin Mu, dan itu membawa esensi dan roh yang melindungi orang-orang biasa dalam kiamat. Siapa namanya? Wanita pencuci pedang itu datang ke sisi Bibi Pinger, memandangi bayi di dalam keranjang. Namanya adalah Qin Fengqing. Bibi Pinger memandangi bayi di keranjang dengan tatapan lembut ketika darah tumpah dari sudut mulutnya. Aku harus mengirimnya ke tempat yang aman, aku tidak bisa membiarkan para dewa dan setan itu menyakitinya. Tapi aku tidak bisa melanjutkan lagi, aku ingin mempercayakan dia padamu. Wanita pencuci pedang itu menggelengkan kepalanya. Namaku Bai Kuer, aku adalah salah satu yang selamat dari Kaisar Tinggi. Saya bersembunyi dari kejaran musuh saya dan telah membunuh sekelompok pengejar. Meninggalkannya padaku hanya akan membahayakan dirinya lebih jauh. Aku bisa melindungimu untuk beberapa waktu, tetapi itu tidak bisa terlalu lama. Mereka bergerak di sepanjang sungai, matahari bersinar di langit di sebelah barat. Bibi Pinger menyenandungkan sajak anak-anak ketika wanita yang mencuci pedang mendengarkan dengan tenang. Setelah berjalan untuk jarak yang tidak diketahui, suara sajak anak-anak tiba-tiba berhenti. Wanita pencuci pedang memandang ke arah Bibi Pinger. Dia sudah berhenti bernapas, dan matanya tak bernyawa.
Dia terus berjalan di sepanjang sungai dengan membawa keranjang sebagai mayat yang berjalan. Keterikatan yang sangat kuat memungkinkannya untuk terus bergerak maju, dengan keras kepala terus mencari tempat yang aman untuk bayi yang dibedong ini, dan untuk menemukan seseorang yang bisa dia percayakan kepadanya. Wanita pencuci pedang itu linglung, namun dia tidak mengambil keranjang itu dari tangan Bibi Ping Er. Dia bukan seseorang yang harus dipercayai bayi itu. Dia hanya bisa melindungi mayat yang keras kepala ini, melindunginya sampai dia menemukan seseorang. Dia menyenandungkan sajak anak-anak bahwa gadis itu telah bersenandung sebelum dia meninggal. Buluh tinggi, buluh panjang, bermain petak umpet di rawa-rawa. Berapa banyak orang kuat dan terkenal yang pernah menjadi gembala sapi di masa lalu. Mayat Bibi Ping Er mengikuti lagu itu dan berjalan maju dengan senyum di wajahnya. Mereka terus menyusuri sungai, dan dia tidak berhenti bersenandung. Akhirnya, langit mulai suram, dan kegelapan akan segera tiba. Buluh tinggi, buluh panjang, alunan seruling buluh merdu. Para gembala sapi berada di negeri yang jauh, selalu ada di pikiran ayah dan ibu mereka. Wanita pencuci pedang itu menyanyikan lagu anak-anak ketika kegelapan dan kabut melonjak ke depan, menenggelamkan Bibi Ping Er di belakangnya. Wanita pencuci pedang berjalan ke dalam kabut, menyaksikan Bibi Ping Er tenggelam ke dalam air. Dia masih memegang keranjang tinggi-tinggi. Sungai menyembur dan membawa mereka ke hilir. Jangan pergi keluar saat hari gelap. Di kejauhan terdengar suara dari desa di tepi sungai. Semuanya, dengarkan. Seorang anak menangis di luar. Mustahil. Anda pasti mendengar hal-hal. Benar-benar ada bayi yang menangis. Dalam kabut, wanita pencuci pedang menyaksikan seorang wanita bungkuk membawa bayi keluar dari keranjang sebelum dia perlahan-lahan mundur. Aku telah menggunakan sutra bencana tanpa batas, memasuki jalan melalui mimpi untuk membantunya melacak asalnya dan melestarikan jiwanya. Saat ini, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Dalam tanah kata Qin, Buddha tua yang selalu tertidur telah tiba-tiba mendarat, berbicara kepada Adipati Surga, penguasa bumi, dan yang lainnya. Saya awalnya bermaksud untuk memberikan sutra bencana tanpa batas saya kepadanya, tetapi dia tidak memiliki nasib untuk itu. Saat ini, membantunya memasuki jalan melalui mimpi dalam mimpinya, dan dengan mengingat masa lalunya, pemahamannya tentang sutra bencana tanpa batas saya hanya masalah waktu. Adipati Surga menjawab, untungnya, Buddha tua terbangun tepat waktu. Kalau tidak, bahkan jika dia selamat, saya khawatir dia mungkin telah menderita kerugian yang sangat besar pada kultivasinya. Pada saat ini, Qin Mu berangsur-angsur bangun, dan sajak anak-anak yang akrab bisa didengar oleh telinganya. Buluh tinggi, buluh panjang, buluh cat Qin menyerupai salju. Buluh tahu yang terbaik dari angin keras, buluh tahu yang terbaik dari hujan yang mengamuk. Dia berjuang untuk bangun dari tempat tidur, mengikuti suara lagu dan berjalan di luar. Lagu itu membuatnya merasa seperti kembali ke masa hidupnya sebagai gembala sapi. Di dekat buluh-buluh, suara seruling buluh jernih dan merdu, dan buluh-buluh seputih salju beterbangan di sekitar angin. Dia berjalan keluar. Cahaya bulan sangat terang, dan seorang gadis yang tampak akrab duduk di istana bulan, menyenandungkan sajak anak-anak ketika dia melihat ke bawah ke pegunungan dan sungai-sungai perdamaian abadi. Dia menoleh, memberinya senyum damai dan malu-malu. Pada saat itu, salju meleleh di bawah sinar matahari yang cerah, oleh rawa-rawa di sepanjang sungai, tempat kulit bulu seputih salju beterbangan dan gembala sapi duduk di atas sapinya ketika sapi berjalan perlahan di tepi sungai. Hari itu, ada melodi aneh yang bergema di kepalanya. Dia ingin menyenandungkannya, menyanyikannya, namun dia tidak mampu melakukannya. Dia merasa bahwa lagu itu sangat akrab, sangat sayang, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Pada saat ini, dia ingat sajak anak-anak itu. Ketika dia dibungkus dalam keranjang, dia telah mendengar sajak anak-anak, dia telah mendengar suara ini. Dia berjalan ke sisi gadis yang menyenandungkan sajak anak-anak yang akrab baginya namun yang tidak bisa dia ingat, dan dia duduk sambil tersenyum. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apakah Anda masih ingat bayi yang disebut Qin Fengqing di keranjang? Saya adalah dia. Bai Ku'er menatapnya, ekspresi keheranan perlahan muncul di wajahnya, meskipun itu segera menjadi senyum. Apakah kamu masih ingat gadis yang duduk di atas peti itu? Aku ingat. Qin Mu merasakan sensasi terbakar di dadanya, tapi dia tidak bisa memastikan apakah itu karena luka-lukanya belum sembuh atau jika ada beberapa emosi aneh yang bertingkah di dalam dirinya. Bai Ku'er memeluk lututnya dengan kedua tangan, tubuhnya duduk tegak ketika dia melihat pemandangan di bawah dengan ekspresi bingung. Kedamaian abadi sangat indah. Qin Mu melihat ke bawah dan melihat puluhan ribu rumah yang menyala. Di tanah yang luas, di antara gunung-gunung dan sungai-sungai, ada setitik cahaya kecil di sekitar kota. Di mana ada lampu, ada orang. Bahkan ketika Eternal Peace sedang mengalami perubahan dramatis, orang-orang ulet ini masih mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Ada jenis keindahan yang berbeda ketika dia duduk di dalam istana bulan untuk melihat dunia fana.
Langit surgawi yang tinggi dan perkasa yang memiliki hari abadi tidak akan pernah bisa menikmati keindahan bayang-bayang, dan mereka tidak akan bisa melihat harapan di dalam hati orang-orang yang menyalakan lentera dalam gelap. Cahaya bulan bersinar terang, dan formasi bulan di peta langit telah terbuka lagi dan segera menjadi bulan purnama. Qin Mu merasa bahwa dia pasti tidur setidaknya selama 5 atau 6 hari. Apa yang membawamu ke sini? Dia memandang wajah gadis di sampingnya dan bertanya. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi menabrakku, dan kami mendiskusikan pedang selama beberapa hari. Kemudian saya mendengar bahwa seorang gadis bernama Si Yunxiang telah mengirim orang untuk mencari-cari 4 guru surgawi yang agung dan 4 raja surgawi dari pendiri kaisar, mengatakan bahwa putra Qin sedang dalam kesulitan dan dengan demikian ingin mereka pergi ke surga utara untuk tolong. Bai Ku'er melanjutkan, karena itu, aku bergegas ke sini dulu, berniat untuk memasuki istana Mahakala melalui peta langit. Aku baru saja membersihkan para dewa dari surga luar angkasa di peta langit ketika Fatih Dragon membawamu. Qin Mu tiba-tiba menyadari dan tertawa. Menyelinap masuk ke istana Mahakala dari peta langit, dan bahkan menyerang Mahakala dari sisi gelapnya, ide-ide yang benar-benar brilian. Itu akan bisa menghindari indranya. Bai Ku'er tersenyum. Ya memang. Ketika Anda tidak sadar, Wen Tiange, Han Tang, Yan Yunxi, dan yang lainnya semua datang mencari. Mereka juga masuk melalui peta langit. 3 dari 4 guru surgawi pendiri kaisar yang hebat juga datang. Han Tang ingin merobek lubang di peta langit dan mengirim tali pancing ke istana Mahakala untuk memancingmu keluar. Han Tang adalah nama nelayan guru surgawi, sementara Yan Yunxi adalah nama guru surgawi Zishi, meskipun Yan Yunxi adalah nama yang hanya dia gunakan ketika dia berpakaian sebagai wanita. Nelayan guru surgawi mengklaim bahwa kailnya tidak pernah hilang sia-sia, jadi dia mungkin benar-benar dapat memancing Qin Mu. Yan Yunxi bermaksud untuk membentuk formasi untuk menyerang Mahakala dari kerinduannya, tetapi Wen Tiange mengatakan bahwa Eternal Peace dan Mahakala tidak memiliki dendam di antara mereka dan bahwa ada kemungkinan untuk hubungan netral. Bai Ku'er tersenyum. Mereka semua sangat peduli padamu dan hanya pergi ketika mereka melihat bahwa kamu keluar dari bahaya. Bagaimana lukamu? Qin Mu merasakan kehangatan di hatinya. Ngomong-ngomong, itu aneh. Ketika saya bangun, semua luka saya sembuh. Saya telah merusak asal saya dan pada awalnya berharap bahwa saya perlu memulihkan diri selama beberapa tahun sebelum saya bisa berkultivasi hingga puncaknya. Obat roh apa yang kamu berikan untukku? Dia sangat bingung, karena merusak asalnya berarti luka-lukanya sangat serius. Bahkan jika dia adalah seorang Grandmaster dalam seni penyembuhan, dia harus mencari obat roh langka dan perlahan-lahan merawat tubuhnya agar pulih. Meski begitu, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk mengisi kembali kekurangan di tubuhnya. Bai Ku'er memberinya makan obat dan menggunakan manik naga untuk mengkondisikan roh primordialnya, yang membuatnya menganggap bahwa itu adalah efek dari obat rohnya. Obat-obatan roh yang kuberikan padamu bukanlah sesuatu yang istimewa, mereka hanya membantu untuk membuatmu tetap hidup dan tidak dapat mengobati akar lukamu. Namun, saya menyadari bahwa ketika Anda tidur, luka-luka Anda perlahan-lahan sembuh sendiri. Saya juga sangat bingung. Bai Ku'er merenungkannya. Ketika Anda tidak sadar, Wen Tiange dan yang lainnya datang dan merasakan bahwa Anda sedang melakukan pemulihan diri. Wen Tiange menyebutkan bahwa seorang Dharma bekerja dengan cara-cara aneh di dalam tubuh Anda, dan seolah-olah itu telah membuat Anda menghidupkan kembali hidup Anda. Tetapi dari mana datangnya Dharma ini, dia tidak terlalu yakin. Saya juga tidak bisa mendeteksi asal-usulnya. Qin Mu merasakan sentakan kecil di hatinya. Sepertinya dia telah menghidupkan kembali hidupnya, dan kemudian semua lukanya sembuh. Bahkan asalnya telah kembali ke kondisi puncaknya. Teknik ini tampaknya terkait dengan cara Buddha Brahma memasuki jalan melalui mimpi. Mungkinkah dia telah menumbuhkan tulisan suci Kaisar Brahma Buddha yang sebenarnya dalam tidurnya? Tapi dia belum pernah mempelajari teknik ini sebelumnya. Saat itu, Buddha Brahma telah memberitahunya bahwa ada seorang Buddha di dalam tanah Qinnya yang berisi kitab suci Kaisar yang sebenarnya, tetapi itu membutuhkan pemahaman Qin Mu sendiri untuk dapat mempelajarinya. Namun, kata Qin tanah selalu didominasi oleh saudaranya Qin Feng Qing, jadi waktu yang dihabiskannya di sana tidak lama. Karena itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk memahaminya. Jadi kapan tepatnya dia mempelajarinya? Tanpa mempelajarinya atau memahaminya, dia telah memperoleh teknik Kaisar Tahta ini. Itu terlalu aneh. Tiba-tiba, Bai Ku'er berdiri dan mengulurkan tangannya ke arahnya dengan senyum yang indah. Apakah kamu ingin melihat galaksi yang sebenarnya? Qin Mu menatapnya kosong sebelum mengulurkan tangannya, memegang tangannya. Bai Ku'er memegang tangannya dan terbang di sekitar peta langit, terbang menjauh dari bulan. Dia tersenyum dan berkata, fenomena astronomi dalam peta langit itu palsu, semuanya adalah bentukan. Namun, di balik peta langit terletak galaksi yang sebenarnya. Saya tahu ada lubang di peta langit, jika Anda keluar dari sana, maka Anda akan dapat melihat galaksi yang sebenarnya. Qin Mu tidak bisa membantu tetapi mengikutinya.
Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa di dalam cahaya bulan di depan istana bulan, naga kilin yang tertidur oleh pilar juga sekarang berdiri untuk melihat ke arah mereka, tampaknya ingin berlari ke arah untuk melihat galaksi yang sebenarnya demikian juga. Qin Mu memberinya tatapan sengit, dan naga kilin dengan cepat berhenti di jalurnya, berbaring kembali dan melanjutkan tidurnya. Qin Mu mengungkapkan senyum ketika gadis itu memegang tangannya saat mereka menjelajahi peta langit bersama. Mereka terbang dekat galaksi peta langit. Bintang-bintang dibentuk oleh berbagai formasi rumit, dan strukturnya sangat kompleks. Para dewa yang ada di sini sudah diberantas oleh Bai Ku'er, dan tidak ada yang menjaga formasi sekarang. Meskipun galaksi itu palsu, terbang melaluinya ketika cahaya bintang yang cemerlang tumpah di sekitar mereka masih sangat romantis. Wen Tiange mengatakan bahwa dia akan meminta Kaisar Yan Feng untuk mengirim beberapa sarjana yang ahli dalam aljabar untuk datang dan mempertahankan cara kerja peta langit. Bai Ku'er membawanya melalui galaksi. Di sana ada matahari di dalam peta langit. Di dalam peta langit, pada siang hari, bintang-bintang akan tumpul, dan tidak akan ada cahaya di galaksi. Hanya matahari yang akan memancarkan cahaya. Namun, ketika malam tiba, matahari akan padam. Qin Mu melihat ke arah yang ditunjuknya. Formasi matahari sudah berhenti bekerja pada saat ini, itu adalah formasi melingkar dalam bentuk pintu teleportasi. Bagian dalam formasi kosong kecuali istana matahari di dalamnya. Seperti yang sudah dia duga, formasi meminjam sinar matahari asli untuk mengeluarkan cahaya dan panas. Lubang di peta langit ada di sini. Bai Ku'er tiba di istana matahari, membawanya ke istana. Dia tersenyum dan berkata, namun, lubang ini hanya akan muncul ketika formasi matahari menyala. Maka kita akan bisa terbang keluar untuk melihat galaksi yang sebenarnya. Qin Mu berkedip, menjawab, sekarang malam di Eternal Peace sekarang. Bai Ku'er memberikan suara ucapan terima kasih. Ketika kita menyalakan matahari, bulan dan matahari akan muncul di langit malam pada saat yang sama, lanjut Qin Mu. Bai Ku'er mengakui ini dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Qin Mu tersenyum lebar. Kalau begitu mari kita lakukan. Bai Ku'er berteriak kegirangan, berlari ke pusat istana di mana ada kain merah besar yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Ada 3 gambar burung gagak emas disulam di atasnya, dan ada sesuatu di bawah memegang kain besar. Bai Ku'er menarik kain itu dengan kekuatannya, menunjukkan sebuah stand. Di mimbar ada jejak telapak tangan yang dibentuk oleh pola rune yang sangat indah. Dia menekankan telapak tangannya pada polanya, menatap Qin Mu dengan ragu-ragu. Apakah kita benar-benar menerangi matahari? Akankah ini terlalu mengejutkan? Qin Mu tertawa. Warga perdamaian abadi sudah lama terbiasa dengan ini. Jika kita berbicara tentang peristiwa mengejutkan, matahari yang muncul di langit malam tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti segel dari alam primordial yang ditembus. Beberapa tahun terakhir ini, warga perdamaian abadi telah menyaksikan ledakan bencana alam, transformasi sungai Surging menjadi sungai celestial, berbagai kebangunan rohani para dewa dan setan, dan penampakan surga di langit. Kemampuan mereka untuk menahan perubahan jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Bai Ku'er merasa lega. Dia mengerjakan ki vitalnya, dan terdengar desas-desus dari stand. Setelah itu, suara dengung terus mengalir di sekitar mereka di tanah. Segera, formasi runi di luar istana matahari menyala, dan rune berubah menjadi merah padam ketika formasi mulai berputar dan memanjang ke 4 arah. Pada saat ini, Eternal Peace belum memasuki malam itu. Masih banyak rumah yang diterangi lentera. Di kota-kota, lampu bahkan lebih terang, dan masih ada orang yang berkeliaran di pasar malam. Namun, matahari di langit tiba-tiba naik tanpa peringatan, menggantung tinggi dan menghamburkan langit malam dalam sekejap. Bukan itu saja, bulan tetap di langit, dan pancaran bulan sebenarnya tidak kalah dengan matahari. Itu adalah pemandangan yang sangat mempesona. Warga perdamaian abadi semuanya terkejut, dan bahkan para dewa, iblis, dan setengah dewa Yuandu kagum dengan pemandangan ini. Banyak orang mengangkat kepala mereka untuk menatap langit dengan linglung. Di dalam istana matahari, Bai Ku'er mencengkeram tangan Qin Mu dan berlari, tawanya berdering dari depan. Cepat! Ayo keluar dari sini sebelum para dewa dan setan datang mencari. Hati Qin Mu berdebar. Dia mengikutinya ke pusat formasi matahari, di mana ada titik hitam besar yang sangat tidak menyenangkan untuk dilihat. Bai Ku'er meraihnya dan melompat ke tengah titik hitam, pakaiannya membalik dan mengepak ke wajah Qin Mu. Qin Mu mengangkat tangannya yang bebas untuk mendorong rok dan kantongnya keluar dari wajahnya, dan dia melihat bahwa mereka sudah melompat keluar dari formasi matahari dan peta langit, dan mereka keluar dari fenomena astrologi palsu. Mereka sekarang mengambang di langit berbintang yang tak terbatas di alam semesta. Di belakang mereka ada peta langit yang panjang dan jaraknya tidak diketahui, dan di depan mereka, ada bola api besar yang melayang di alam semesta yang sangat sunyi. Itu jauh kolosal di luar imajinasi. Berdiri di depan matahari ini, mereka sekecil dan sepenting semut. Bai Ku'er tiba-tiba menangkapnya dan terbang.
Secepat bayangan yang berkedip-kedip dan dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dia terbang ke atas. Mengangkat tangan dan menunjuk ke arah, dia tertawa dan berkata, "Lihat di sana." Qin Mu mengikuti arah jarinya dan melihat banyak surga yang tampak seperti permata yang dipasang di langit di luar alam primordial. Di dalam permata kolosal, ada matahari, bulan, dan bintang-bintang, menyerupai bintik-bintik terang yang tak terhitung jumlahnya yang menimpa permata, berkelap-kelip di depan mata mereka. Mereka terbang melewati bagian luar permata yang sangat besar ini, penghalang dunia seperti film tipis yang tak terlihat yang dengan lembut memantulkannya ketika mereka terlalu dekat. Bai Ku'er meminjam momentum dari penghalang dunia untuk memungkinkan dirinya untuk mempercepat, membawa Qin Mu berkeliaran tentang kekosongan. Mereka terbang menjauh dari matahari yang sebenarnya, tetapi Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat matahari lain. Itu kusam dan memancarkan cahaya merah kusam. Di atas matahari ini, dia melihat matahari merah lain yang kusam. Di sana ada 33 surga Kaisar Pendiri. Bai Ku'er terus membawanya. Kaisar Pendiri telah membangun 33 dunia di sini, tetapi surga ini telah dimusnahkan. Dia membawa Qin Mu melewati matahari yang padam pertama, dan mengitarinya, mereka melihat galaksi kolosal. Itu adalah mata Adipati Surga, dia seharusnya bisa melihat kita. Bai Ku'er melambai penuh semangat ke arah benjolan galaksi itu. Qin Mu juga melambai dengan bersemangat. Dia sangat gembira, wajahnya merah. Dalam tanah kata Qin, klon Adipati Surga mendengus, dan dia berbalik ke lava penguasa bumi. Aku sudah bisa melihat bajingan ini, dia terlihat senang sebagai pukulan. Lava penguasa bumi malah melihat ke arah penguasa bumi kecil, yang dengan penuh semangat menjulurkan kepalanya ke dalam Slaughter Cauldron dengan pantatnya mencuat keluar, menjawab, apakah dia senang seperti dia? Qin Fengqing secara sistematis menghitung rampasan perangnya di dalam kuali dan tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Great Sun Saffron mengepakkan sayapnya dan bangkit. Berbaring di atas tanah kata Qin, 3 cakar mencengkeram ke atas langit seperti kelelawar besar berbaring di atap saat ia meminjam garis visi Qin Mu untuk melihat dunia luar dengan rakus. Matahari yang paling terang tadi, disitulah aku dilahirkan. Ini satu-satunya matahari yang saleh Yuandu. Great Sun Saffron terus bergumam, di mana aku dilahirkan, tangisan pertama dan paling tajam dari gagak. Saya masih ingat berlari melintasi langit saat saya menarik matahari. Tiba-tiba, di depan matanya gelap. Qin Mu telah mengambil daun willow dan menutupi mata ketiganya, jadi dia tidak lagi bisa melihat pemandangan luar. Brengsek, keluarkan, cepat singkirkan. Great Sun Saffron terus berteriak, saya ingin melihat kampung halaman saya? Kesadaran Kaisar Crimson menariknya ke bawah. Dia ada di luar sana, mengapa kamu mencoba menjadi tambahan? Kami hampir tidak berhasil memiliki pijakan di sini, dan kami meminjam tempat berlindung di dalam sini. Anda harus berhenti bersikap begitu menuntut. Great Sun Saffron menjulurkan kepalanya ke belakang. Kamu meminjam tempat berlindung, sementara aku adalah tahanan di sini. Kami tidak sama. Katakan, menurutmu apa yang sedang mereka lakukan saat ini sehingga mereka tidak bisa membiarkan kita melihat? Ketika Qin Mu dan Bai Ku'er terbang kembali dari langit luar, matahari sudah padam. Matahari di peta langit sangat tepat waktu. Meskipun tidak ada yang mengendalikannya, setiap 12 jam, formasi akan secara otomatis menghentikan operasinya. Pada saat Qin Mu dan Bai Ku'er kembali, bulan telah padam juga. Bahkan ratusan dan ribuan bintang yang membentuk galaksi di peta langit semuanya padam pada saat ini. Bintang-bintang dan bulan ini seperti matahari, setiap hari, mereka akan mengikuti siklus cahaya dan pemadaman sekali sehari. Qin Mu dan Bai Ku'er telah membuka formasi matahari dengan sembarangan, menghasilkan kemunculan simultan matahari dan bulan, dan dengan demikian mengacaukan siklus penerangan dan pemadamannya. Saat ini, matahari dan bulan sama-sama padam. Bai Ku'er membawa Qin Mu dan terbang di galaksi dengan cepat, jubahnya berkibar saat mereka menyapu galaksi dan menyalakan semuanya. Warga perdamaian abadi, serta para dewa, iblis, dan setengah dewa Yuandu, sekali lagi menyaksikan pemandangan yang sangat aneh. Langit dipenuhi dengan kegelapan. Seharusnya siang hari sekarang, dan matahari seharusnya naik dan bersinar terang pada mereka. Namun, matahari hilang, dan bahkan tidak ada satupun bintang. Namun, pada saat ini, di langit yang gelap, tiba-tiba tak terhitung titik cahaya bintang muncul dari galaksi di selatan. Cahaya bintang tampaknya memiliki kekuatan magis yang aneh, dan bintang-bintang bersinar secara berurutan dari selatan ke utara. Benar-benar pemandangan yang memukau. Bintang-bintang di langit sudah gila. Semua orang menggelengkan kepala. Awalnya matahari muncul di tengah malam, sekarang benar-benar gelap di siang hari. Ketika kejadian tidak wajar terjadi, pasti ada setan di sekitarnya. Itu mungkin hasil dari iblis yang membuat masalah di langit. Qin Mu dan Bai Ku'er mengutak-atik galaksi di sepanjang peta langit, mengaktifkan formasi. Keduanya dengan gembira terbang dengan cepat, menerangi galaksi dari selatan ke utara. Biasanya,
Para dewa yang menjaga peta langit tidak akan pernah benar-benar menerangi seluruh galaksi, paling-paling menerangi beberapa ribu formasi cahaya bintang. Namun saat ini, Qin Mu dan Bai Ku'er telah menerangi seluruh galaksi dalam sekali jalan. Itu jelas sangat boros. Setelah seluruh galaksi menyala, bilah cahaya yang cemerlang itu bagaikan aliran besar atau sungai yang bisa memancarkan cahaya, membentang dari selatan ke utara. Meskipun itu adalah fenomena astronomi palsu, itu masih memiliki keindahan luar biasa yang keluar dari dunia ini. Tiba-tiba, bulan di langit menyala lagi, dan sinar bulan bersinar terang. Itu adalah tanggal 15 bulan itu, dan bulan itu bulat sempurna. Warga dan setengah dewa perdamaian abadi memakai ekspresi bingung. Dewa yang bertanggung jawab atas bulan di langit tampaknya berkepala kacau. Bulan baru saja menyala dan kemudian tampaknya ada seseorang yang menarik tirai di bulan, perlahan-lahan menutupi setengah dari bulan. Dewa yang bertanggung jawab atas bulan kelihatannya kemudian ingat bahwa itu adalah hari ke-15 hari ini, dan dia perlahan membuka tirai lagi. Bulan purnama sekali lagi muncul di depan mata para warga yang takjub yang tak terhitung jumlahnya. Dalam Eternal Peace, ada beberapa orang yang menikmati udara sejuk dan minum anggur di halaman mereka. Saat melihat ini, anggur keluar dari sudut mulut mereka. Demikian pula, biskuit jatuh dari mulut mereka yang telah memakannya. Biskuit masih memiliki bekas gigi. Qin Mu dan Bai Ku'er duduk di depan istana, kedua tangan mendukung mereka di tanah saat mereka menggantung kaki mereka dengan bebas dan terus berbicara omong kosong. Sementara itu Imperial Preceptor telah membawa para sarjana Eternal Peace ke sini, berencana untuk mengambil kendali atas peta langit. Ada juga banyak pemimpin setengah dewa yang tinggal di Eternal Peace yang telah terbang ke langit, bersama dengan beberapa kekuatan surga yang telah terbang ke sana untuk mencari asal mula penampakan. Di antara mereka juga Taois langit-langit bening. Ekspresi Imperial Preceptor sangat gelap. Imperial Preceptor ini memiliki standar aljabar yang sangat ketat. Matahari dan bulan di langit pada awalnya sudah bengkok dan miring, memberinya dorongan besar untuk menembak matahari turun dari langit. Hanya saja dia sibuk dengan perdamaian abadi, dan karena itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir tentang peta langit. Sekarang, siang dan malam benar-benar dalam kekacauan juga, membuatnya benar-benar tidak tahan dengan itu. Ada semakin banyak orang di peta langit, meskipun Yu Chenzi adalah orang pertama yang berlari ke istana bulan. Qin Mu dan Bai Ku'er bergegas berdiri. Bai Ku'er masih memiliki identitas Dewa Pedang Kaisar Tinggi, mewakili Kaisar Tinggi Utara, dan bahkan orang-orang seperti pendiri Kaisar, pemotong kayu, dan Di Yue semuanya juniornya. Dia terlalu malu untuk menghadapi siapapun, buru-buru meninggalkan Qin Mu saat dia berjalan ke istana bulan. Yu Chenzi tidak melihatnya dengan jelas, hanya memperhatikan bahwa itu adalah seorang gadis, dan dengan demikian, dia memasukkan kepalanya ke istana untuk melihat-lihat. Qin Mu menghentikannya, tertawa. Yu Chenzi, bagaimana kabarmu di Imperial Preceptor S? Apakah Anda memberikan surat rekomendasi saya kepadanya? Sebelum Yu Chenzi bisa menjawab, Imperial Preceptor berjalan mendekat. Surat rekomendasi apa? Qin Mu berbalik dan tertawa. Saya merasa bahwa Yu Chenzi sangat cerdas, bahwa ia adalah talenta hebat. Karena itu, saya menulis surat dan memintanya untuk memberikannya kepada Anda. Itu untuk merekomendasikan dia untuk bekerja di perdamaian abadi agar dia dapat mencapai hal-hal besar di sana. Imperial Preceptor tercengang. Dao Friend Yu Chen, karena Anda memiliki surat dari kakak senior saya, mengapa Anda tidak mengeluarkannya? Yu Chenzi tertawa. Untuk bisa mendapatkan kekaguman dari Imperial Preceptor dan karenanya ditempatkan di posisi yang penting, mengapa aku masih membutuhkan surat rekomendasi Master Sekte Qin? Imperial Preceptor menoleh ke Qin Mu. Dia datang mencari saya, dan kami mendiskusikan Dao selama beberapa hari. Saya menemukan dia bakat yang hebat dan dengan demikian membiarkan dia bertanggung jawab atas urusan luar negeri perdamaian abadi. Dia bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan berbagai kekuatan di dalam perbatasan perdamaian abadi. Qin Mu sangat senang untuk Yu Chenzi, dan dia tersenyum dan berkata, dengan Yu Chenzi di sekitar, Imperial Preceptor bisa lebih santai. Yu Chenzi melihat sekeliling istana bulan, dan tatapan Qin Mu goyah. Yu Chenzi, apakah langit surgawi mengirim seseorang ke sini lagi untuk membuat peta langit yang baru? Saya melihat bahwa ada beberapa Taois langit-langit bening di sini, mengapa Anda tidak pergi dan bertanya? Yu Chenzi meliriknya dan pergi dengan marah. Imperial Preceptor mengatakan, kakak senior, fenomena astronomi dalam peta langit berada dalam kekacauan dengan pembalikan siang dan malam. Apakah Anda tahu mengapa ini terjadi? Dia memeriksa istana bulan dan melanjutkan, sepertinya seseorang tinggal di sini. Qin Mu batuk. Aku baru saja melarikan diri dari Mahakala dan datang ke sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Imperial Preceptor menjawab, beberapa hari yang lalu, setelah mendengar bahwa Anda terjebak di dalam istana Mahakala, Dewa Pedang Kaisar Tinggi sangat mengkhawatirkan Anda dan datang untuk menemukan Anda. Apakah dia berhasil mencarimu? Qin Mu hendak menjawab ketika tiba-tiba, dia melihat Bai Ku'er berjalan dari arah lain.
Dia berkata, "Badi kecil Jiang, aku bermaksud menyelinap ke Istana Mahakala dari peta langit untuk menyelamatkan Master Sekte Qin. Dewa-dewa peta langit ini dihilangkan oleh saya. Hanya saja formasi di sini sedikit rumit, jadi mungkin saya tidak sengaja menyentuh beberapa formasi yang menyebabkan kekacauan dalam fenomena astrologi. Sekarang saya melihat bahwa Master Sekte Qin telah kembali tanpa cedera, saya lega." Imperial Preceptor memegangnya dengan harga tinggi, dan dia menjawabnya dengan sungguh-sungguh, "Sudah sulit bagi senior. Saya awalnya bermaksud membersihkan peta langit juga, hanya saja saya tidak punya waktu dan energi untuk melakukannya." Dia menusuk Qin Mu diam-diam, berbisik, "Saudara senior, beri hormat. Ini senior Dewa Pedang Kaisar Tinggi." Qin Mu tertegun. Pada tahun-tahun awal, dia membimbing guru Wotkuter dan guru surgawi lainnya. Saya mendengar dari guru bahwa dia memberitahu filosofi Kaisar Pendiri Kaisar Tinggi bahwa kehidupan manusia lebih besar dari surga, dan juga bahwa dia sangat membantu bagi era Kaisar Pendiri. Imperial Preceptor terus berbisik, "Pendahulu seperti itu, setelah mendengar bahwa Anda dalam kesulitan dan kemudian mengambil inisiatif untuk datang menyelamatkan Anda, harus disambut dengan hormat." Qin Mu tidak punya pilihan selain untuk dengan tulus menyapa Bai Ku'er dengan rasa hormat yang diberikan kepada senior, meskipun Imperial Preceptor masih merasa bahwa Qin Mu tidak cukup menghormati dia untuk salam pertama. Bai Ku'er dengan cepat berkata, "Kamu tidak harus begitu seremonial. Saya tidak terlalu menganggap etiket dengan serius. Bahkan Wen Tiange tidak memberi hormat kepada saya ketika dia melihat saya. Senior layak untuk itu." Imperial Preceptor melanjutkan dengan khusyuk, "Ketika guru bertemu senior, dia juga harus memberi hormat." Yu Chenzi terbang, melambat secara bertahap dan mendarat di depan Istana Bulan. Dia menatap Bai Ku'er dengan rasa ingin tahu dan kemudian melihat ke dalam Istana Bulan dengan ekspresi bingung. Qin Mu batuk. "Yu Chenzi, apa yang orang-orang dari Clear Sky Heaven katakan? Apakah surga celestial masih menyelidiki penyebab kematian para utusan dari surga celestial? Apakah mereka masih akan membuat peta langit baru?" Yu Chenzi menarik kembali pandangannya, menekan pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya. Surga Celestial benar-benar mengirim seorang ahli dari Divine Constable Camp untuk menyelidiki kematian para utusan surga Celestial. Naga bumi telah ditangkap dan dikawal ke tahap eksekusi Dewa Langit Surgawi. Hati Qin Mu melompat. Sebenarnya ada seorang ahli di surga-surga Divine Constable Camp yang bisa menjatuhkan naga bumi. Naga bumi itu tidak kalah dengan individu-individu kuat dari alam modal giok dan alam langit numinous, namun ia sebenarnya ditangkap oleh camp polisi Constable dan dikawal ke tahap eksekusi dewa untuk menerima kematian. "Bagaimana para dewa dari camp polisi Constable datang ke batas bawah?" tanya Qin Mu. Ada desas-desus bahwa camp Constable ilahi memiliki harta unik yang dapat memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan melalui berbagai dunia dan memburu penjahat. Yu Chenzi melanjutkan, "Ada orang yang telah melihat harta itu dan mengatakan itu seperti 3 gagak emas. Camp Constable ilahi telah duduk di sana untuk melakukan perjalanan ke berbagai dunia untuk menyelidiki dan menangani kasus." 3 gagak emas? Mungkinkah itu tubuh jasmani Great Sun Saffron? Qin Mu terkejut. Great Sun Saffron pada awalnya adalah kepala para dewa bintang dan mengendalikan jaring yang tak terhindarkan. Dia juga komandan pasukan bintang siklus langit surgawi dari surga celestial, dan dia mengawasi langit. Dia sangat kuat. Mungkinkah setelah kematian Sun Saffron yang besar, tubuh jasmaninya disempurnakan menjadi harta dan dikirim ke camp Constable ilahi? Yu Chenzi melanjutkan, "Langit surgawi juga mengirim orang ke bawah untuk mengawasi penempaan peta langit yang baru. Clear Sky Heaven bertugas merancang peta langit sementara penempaan diserahkan ke surga konstruksi." Qin Mu mengerutkan kening. "Surga konstruksi itu?" Yu Chenzi menjawab, "Benda pendirian dan konstruksi adalah 2 surga besar di bawah surga celestial yang bertugas menempa artefak dan harta. Di dalam, para dewa memperbaiki artefak yang berharga. Ini memiliki beberapa koneksi keras dewa karya surgawi dari era pendiri kaisar. Ini mirip dengan aula karya surgawi dari kedamaian abadi. Peta langit yang baru pasti akan dipalsukan untuk menggantikan peta langit yang lama, itu tidak bisa dihindari." Hati Qin Mu berkedip sedikit. Seperti apa kemampuan surga konstruksi dan objek pendiri surga? Kedua surga besar ini menyebut diri mereka surga yang bertikai. Mereka telah ditempa menjadi mesin perang. Saat itu, pendiri agung surga kecerahan kaisar adalah tempat ras dewa pekerjaan surgawi tinggal. Namun, dibandingkan dengan 2 surga besar ini, itu masih sedikit lebih rendah. Bahkan dengan jutaan dewa dan setan bersama dengan tahta kaisar, masih mungkin untuk menghancurkan surga ini. Yu Chenzi melanjutkan, "Clear Sky Heaven terus-menerus membantu 2 surga yang bertikai ini merancang harta yang berharga. Setelah sejuta tahun pembangunan, 2 surga besar ini mungkin menjadi hidup dan menjadi senjata ilahi apokaliptik dengan kekuatan yang menakutkan yang tak tertandingi." Qin Mu dan yang lainnya terdiam. Kekuatan langit surgawi terlalu mengerikan. Buddha Sakra adalah pekerja surgawi pendiri kaisar, dewa perang. Namun,
Tidak mungkin baginya sendirian untuk menyelinap masuk ke surga konstruksi untuk merusak peta langit baru. Qin Mu tidak bisa membantu tetapi khawatir saat dia berpikir, ketika peta langit baru dibuat dan digantung di langit, perdamaian abadi akan selesai. Imperial Preceptor tiba-tiba berbicara, mengatakan, Eternal Peace tidak akan menjadi yang paling khawatir tentang pembuatan peta langit baru. Sebaliknya, itu akan mengkhawatirkan dua ibu pertiwi dan individu-individu kuat Yuandu seperti Mahakala. Hati Qin Mu berkedip sedikit saat dia mengangguk dengan lembut. Peta langit baru hanya akan digantung di langit ketika ibu pertiwi, Mahakala, dan yang lainnya menyerah atau mati. Imperial Preceptor tersenyum. Karena ini, kita tidak perlu khawatir tentang peta langit yang baru. Mengenai peta langit lama ini, Eternal Peace masih bisa memanfaatkannya. Hanya saja tidak ada individu yang kuat di sini untuk menjaga harta ini. Bai Ku'er tersenyum. Aku tidak terbiasa dengan kegembiraan dari batas bawah, jadi aku bermaksud untuk tinggal di istana bulan di peta langit. Imperial Preceptor buru-buru mengucapkan terima kasih. Qin Mu menunjukkan ekspresi serius. Aku ingin berkonsultasi dengan Dewa Pedang Kaisar Tinggi tentang beberapa masalah mengenai teknik pedang. Aku bertanya-tanya apakah itu mungkin. Bai Ku'er sungguh-sungguh ketika dia berkata, saya tidak berani menggunakan istilah berkonsultasi, tetapi Master Sekte dapat tinggal di sini selama beberapa hari, dan kita bisa membahasnya nanti. Qin Mu sangat gembira, dan dia mengikutinya ke Istana Bulan. Imperial Preceptor dan Yu Chenzi menyaksikan mereka berdua berjalan ke Istana Bulan, hanya untuk melihat bahwa Qin Mu berniat untuk memegang tangan Dewa Pedang Kaisar Tinggi, tetapi Bai Ku'er telah menepiskan tangannya. Keduanya saling bertukar pandang. Kamu ingin mencari Ruins of Ends? Bai Ku'er mendengar Qin Mu menyebutkan Ruins of Ends, berpikir singkat, dia melanjutkan, saat itu aku memimpin klan saya ke Laut Timur, pada saat itu Yuandu belum disegel. Di suatu daerah di laut aku bertemu naga besar, sepertinya penguasa naga yang kau sebutkan. Karena penguasa naga ada di sana, maka reruntuhan ujung seharusnya ada di dekatnya. Mata Qin Mu menyala dan dia dengan cepat menanyakan di mana dia bertemu Dragon Count. Bai Ku'er menggambar peta geografis maritim untuknya. Dragon Count memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia adalah keturunan naga ilahi kuno, jika kamu pergi ke sana, kamu harus berhati-hati. Qin Mu tiba-tiba memikirkan Yang Mulia Yu. Sial, aku telah meninggalkan Brother Yu di River Tom Academy selama hampir setengah tahun. Qin Mu tidak punya pilihan selain pergi. Bai Ku'er berdiri di depan Istana Bulan dan melambaikan tangan padanya. Qin Mu berdiri di atas kepala Dragon Kilin saat Dragon Kilin berlari menuju dunia di bawah. Dia menoleh untuk melihat gadis itu menari dengan pedangnya di bawah bulan yang cerah. Qin Mu menyaksikan gadis itu menari di bulan dengan linglung, dia merasa bahwa pedang Dao Bai Ku'er yang stagnan tampaknya tiba-tiba telah meningkat lagi, dan telah maju lebih jauh. Gadis itu tampaknya telah menemukan seseorang atau sesuatu yang layak mengorbankan hidupnya untuk melindungi lagi, dan dengan demikian pencapaiannya di pedang Dao telah meningkat sekali lagi. Apakah dia ingin melindungi perdamaian abadi yang mewarisi filosofi Kaisar Tinggi, atau apakah dia hanya ingin melindungi saya? Qin Mu menggelengkan kepalanya, tertawa terbahak-bahak, dia ingin melindungi perdamaian abadi, itu pasti itu. Akademi Makam Sungai, dengan wajah hitam, Qin Mu mengambil Yang Mulia Yu dan Kilin Air yang keduanya menjadi jauh lebih gemuk setelah diberi makan oleh Yan Er. Dalam rentang waktu setengah tahun Yang Mulia Yu telah mengikuti Duke Wei, suaranya juga menjadi semakin keras, telinga Qin Mu berdering dari getaran suaranya. Ekspresi Qin Mu semakin gelap, ia benar-benar melarang Yan Er memberi makan Celestial Yu dan Water Kilin lagi, dan memaksa Celestial Yu untuk berlatih dengan gila-gilaan di sepanjang perjalanan, tidak membuang waktu untuk melatih lemak di tubuhnya. Adapun Kilin Air, Qin Mu meninggalkan naga Kilin untuk melatihnya. Mengenai mengurangi lemak dari tubuh, naga Kilin tahu barang-barangnya dengan baik. Yan Er tidak lagi memiliki kesempatan untuk memberi makan mereka, dan dengan demikian dia hanya bisa menjaga Qin Mu. Qin Mu membeli beberapa biji bunga matahari untuknya, membiarkan gadis ini mengupasnya satu persatu untuk memberinya makan. Apakah Tuan Muda memakan Dewa Setan? Yan Er menangkap Dewa Iblis yang sebesar dan sekuat gunung, mencoba menggoda dia. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Yan Er sangat kecewa dan dia memakan Dewa Iblis itu sendiri. Dia terbang dan kembali dengan Dewa, menggoda dia lagi. Apakah Tuan Muda memakan Dewa? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Yan Er bersendawa setelah makan kenyang. Mereka mencapai Akademi Kota Giok. Akademi Giokwang Muran sedikit lebih rendah dibandingkan dengan akademi lainnya. Saat itu adalah tanah suci yang paling terkenal dan nomor satu perdamaian abadi itu telah jatuh ke belakang karena terlalu terpisah, dan itu tidak mampu mereformasi pada saat pertama, dan telah menggunakan fondasi yang mendalam dan tahan lama kota Gio kecil untuk menarik para sarjana di sini. Namun, Qin Mu telah bertemu Kaisar Manusia leluhur pertama di sini. Selain leluhur pertama, Kaisar Manusia masa lalu sebenarnya datang ke sini untuk menjadi direktorat dan untuk mengajar para ulama.
Kota Gio kecil awalnya adalah bagian yang rusak dari surga celestial Kaisar Pendiri, itu adalah nilai sentimental yang mendalam untuk leluhur pertama, dan saat itu ketika ia putus asa, ia telah berubah menjadi patung batu di tempat ini. Qin Mu membawa Yang Mulia Yu ke sini untuk mencari pengetahuan, setelah lebih dari selusin hari, dia selesai mempelajari semua hasil reformasi sementara Yang Mulia Yu tidak, dan dengan demikian dia hanya bisa menunggu di sini untuknya. Kaisar Manusia Qin, Anda tampaknya sangat peduli tentang lemak kecil ini. Manusia Kaisar Qi Kang sembarangan menggosok wajah gemuk, Little Fatty, meremas mulut Yang Mulia Yu menjadi bentuk bunga dan dia tertawa, mungkinkah kamu berencana untuk merawatnya sebagai Kaisar Manusia generasi berikutnya? Mata Qin Mu menyala, dia belum benar-benar memikirkan apa yang harus dia rencanakan untuk Yang Mulia Yu. Dia hanya tidak ingin mengecewakan penatua utusan maut, dia ingin mengatur Yang Mulia Yu ke dalam kehidupan yang tidak kalah dengan kehidupan masa lalunya dan sekali lagi akan menjadi Yang Mulia Surgawi yang akan mengejutkan dunia. Namun, Qin Mu tidak mungkin selalu membawa Yang Mulia Yu bersamanya, mungkin dia bisa memelihara Yang Mulia Yu agar menjadi manusia kaisar generasi berikutnya. Setiap generasi kaisar manusia lebih kuat dari yang sebelumnya. Manusia Kaisar Qi Kang tersenyum lebar, apakah Anda berpikir bahwa di masa depan ia akan dapat mengalahkan Anda? Qin Mu dengan sederhana menjawab, Aula Kaisar Manusia kita memang memiliki tradisi seperti itu, Saudara Yu juga benar-benar luar biasa dan luar biasa, dia jauh melampaui saya. Namun, bagaimanapun juga, aku adalah tubuh Tuan. Manusia Kaisar Qi Kang mencibir, tinggalkan lemak kecil di sini, kita semua orang tua akan mengajarinya bersama. Saya jamin dia akan bisa mengalahkan Anda tubuh Tuan sampai Anda berteriak untuk ayah dan ibumu. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan benar-benar meninggalkan Yang Mulia Yu di sana, menginstruksikan, jangan mengajari dia teknik, dan jangan mengajarinya cara membangkitkan harta ilahi. Siapapun yang berani mengajarinya, saya akan memukuli mereka sampai mereka menangisi ayah dan ibu mereka. Kaisar Manusia masa lalu tertawa dingin dan berniat untuk mengajarkan bajingan yang menyesatkan dan menghancurkan leluhur ini. Qin Mu buru-buru memanggil naga kilin, membawa serta Yan Er, dan terbang dengan teriakan. Tuan muda, kemana kita akan pergi? Yan Er melihat bahwa dia bersemangat dan tidak bisa membantu tetapi bertanya sambil tersenyum. Laut Timur. Qin Mu menunjuk ke timur jauh dan berseru dengan keras. Yan Er bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah tuan muda sudah bosan memakan para dewa dan setan di negeri ini? Anda ingin makan seafood? Para dewa dan setan lautan memiliki bau amis. Kita akan mencari Ruins of Ends. Qin Mu tertawa panjang, kita akan mencari jejak master pendiri orang suci surgawi, kakak senior Wei Suifeng, dan melihat rahasia apa yang dia tinggalkan di Ruins of Ends for me. Naga kilin berlari dengan gembira menuju Laut Timur. Ketika dia sampai di permukaan laut, mereka melihat binatang-binatang raksasa menginjak-injak ombak, bermain-main dengan gembira. Beberapa bulan kemudian, naga kilin melayang di permukaan laut dengan perutnya mencuat ke langit tidak peduli bagaimana Qin Mu memukulinya, dia menolak untuk bangun untuk melanjutkan perjalanan. Berdasarkan peta geografis maritim yang diberikan Kuer padaku, tempat dia melihat Dragon Cone seharusnya berada di dekatnya. Qin Mu melihat sekelilingnya, mencocokkannya dengan peta geografinya, namun tetap saja dia tidak membuat penemuan. Dia menghapus daun willow dari jantung alisnya, memasuki tanah kata Qin dengan kesadarannya, dia bertanya dengan sopan, Adipati Surga, dapatkah kau melihatku? Setelah beberapa saat, klon Adipati Surga menjawab, ya. Apa yang ingin kamu lakukan lagi kali ini? Qin Mu buru-buru menjawab, bolehkah saya menyusahkan Adipati Surga untuk membantu saya menemukan reruntuhan terakhir? Adipati Surga memelototinya. Ekspresi Qin Mu tetap tidak berubah. Setelah beberapa saat, Adipati Surga mendengus dingin, permukaan laut sangat datar, tidak ada reruntuhan berakhir di sini. Qin Mu bingung, dia berbalik ke penguasa bumi magma, tapi penguasa bumi mengabaikannya. Dia hanya bisa menarik kembali kesadarannya. Dia membuka gerbang surga pengaruh di belakangnya dengan swoosh, dan kemudian menunggu di luar gerbang dengan sungguh-sungguh. Setelah jangka waktu yang lama, sebuah perahu kecil dengan santai melayang di dekat pintu gerbang dengan penatua utusan maut berdiri di kepala perahu. Yang Mulia Surgawi, berani saya bertanya jalan ke reruntuhan ujung? Tanya Qin Mu. Lampu di tangan penatua utusan maut hampir padam, dan dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Qin Mu terus menekan, lalu bagaimana dengan negara penguasa naga? Lampu di tangan penatua utusan. Lampu di tangan penatua utusan maut bergetar, dengan gerbang di antara mereka, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah. Terima kasih. Jawab Qin Mu sopan, bermaksud untuk menutup gerbang pengaruh surga. Tunggu sebentar. Penatua utusan maut menjulurkan tangan melalui gerbang, lampu bersinar lurus di wajah Qin Mu. Ekspresi sesepuh berdiri di belakang lampu itu tidak terlalu menyenangkan. Kamu memanggilku hanya untuk menanyakan arah. Qin Mu mengangguk. Telapak tangan yang memegang lampu sedikit gemetar,
Penatua di belakangnya menarik napas panjang dan dia menjawab, memaksa dirinya untuk bersikap toleran, karena kamu menjaga Celestial Yu. Di mana Yang Mulia Yu surgawi? Di mana Anda membuang Yang Mulia Yu? Qin Mu penuh senyum saat dia mendorong tangannya kembali ke dalam gerbang, menutup gerbang pengaruh surga. Yang Mulia Yu baik-baik saja, aku meninggalkannya di Akademi Modal Giok. Saat ini, dia mengikuti 35 kaisar manusia, termasuk kaisar manusia leluhur pertama, dalam budidaya. Dia cukup kuat sekarang. Saat aku melepaskan posisi kaisar manusia, dia akan menjadi kaisar manusia ke-38. Penatua utusan Mao tidak berniat untuk pergi. Qin Mu mendorong pintu gerbang ditutup dengan sekuat tenaga dan akhirnya berhasil menutup gerbang pengaruh surga. Setelah itu, ia menghendaki gerbang surga pengaruh menghilang. Tuan muda, laut telah berubah warna menjadi hitam, kata Yaner saat dia melihat ke bawah ke air. Qin Mu menurunkan tatapannya. Air laut benar-benar berubah menjadi hitam pekat, dan di dalam air laut yang gelap, sebuah perahu kertas melayang di bawah permukaan. Penatua utusan maut mengangkat lampu untuk bersinar di Qin Mu dengan kepahitan. Menyaksikan pemandangan bawah laut, naga Kilin merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia buru-buru melompat ke udara. Qin Mu tidak berdaya. Yang mulia-mulia, pergilah ke kota Giok Academy dan lihatlah sendiri, maka Anda akan mengetahui apakah yang saya katakan itu benar atau salah. Anda tidak harus melalui kesulitan mengikuti saya. Utusan maut penatua di bawah permukaan laut berangsur-angsur menghilang, suaranya terdengar samar ke arah mereka. Aku akan melakukan perjalanan ke kota Giok Academy. Jika saya menemukan bahwa itu tidak seperti yang Anda katakan, saya akan datang dan mencari Anda untuk obrolan yang bagus. Baru saat itulah kegelapan di bawah kaki Qin Mu memudar. Setelah beberapa saat, penatua utusan maut lainnya tiba di kota Giok Academy. Ada perbedaan antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Penatua utusan Mao tidak mau mengganggu dunia yang hidup dan dengan demikian tidak menunjukkan dirinya secara langsung. Sebaliknya, dia mengamati sambil bersembunyi di kegelapan. Dia melihat bahwa kaisar manusia dari aula kaisar manusia sedang berlatih sedikit berlemak. Senyum di wajah penatua utusan maut membeku ketika dia berpikir, lemak kecil ini jelas bukan Yang Mulia Yu. Lan Yutian, ayo berdebat. Kaisar manusia yang kekar Kikang menyegel harta ilahinya sendiri dan kemudian mulai memukuli lemak kecil itu. Setelah Kikang, giliran Yishan, dan setelah Yishan, giliran Lan Fo. Ekspresi penatua utusan maut benar-benar gelap, dan dia memiliki keinginan untuk memusnahkan seluruh dunia. Satu-satunya bagian yang baik adalah bahwa meskipun lemak kecil itu dipukuli dengan sangat buruk, kaisar manusia tidak melewati batas dengan pukulan mereka, sehingga hidupnya tidak dalam bahaya. Para kaisar manusia mengepung dan mengepung Yang Mulia Yu, yang telah dipukuli dengan jinak, memberitahu dia gerakan mana yang buruk dan mana yang salah. Tradisi Hall of Human Emperors adalah bahwa jika kamu tidak bertarung, kamu tidak akan menjadi sukses, dan jika kamu tidak mendapatkan pukulan, kamu tidak akan berarti apa-apa. Aula Kaisar Manusia kami juga memiliki tradisi lain, yaitu, ketika Anda telah memperoleh prestasi dari pembelajaran Anda harus mengalahkan guru Anda. Kamu tidak boleh belajar dari kami. Kita tidak pernah mempelajari keterampilan Tuan kita semua menciptakan teknik dan seni ilahi kita sendiri. Jika Anda tidak menemukan teknik dan seni ilahi Anda sendiri, bagaimana Anda bisa mengalahkan bajingan kecil dengan nama Qin? Setelah mendengar ini, penatua utusan maut merasa lega. Dia sedikit tidak senang dengan cara mereka melakukan ajaran mereka, tetapi tujuan dari ajaran mereka masih sangat baik. Qin Mu, Yan Er, dan Naga Kilin mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh penatua Messenger of Death dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melakukan perjalanan selama lebih dari selusin hari tetapi masih belum menemukan negara hitungan naga. Selain ombak dan ikan terbang di laut, tidak ada yang lain di sana. Memasuki laut seperti memasuki gurun tandus, dan itu membuat mereka menjadi gila. Naga Kilin memutuskan untuk melayang di permukaan laut lagi, dan Qin Mu tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkannya lagi. Sebagai gantinya, dia mengangkat ekor naga Kilin dan berjalan di permukaan laut, menyeret benda besar ini dan melanjutkan perjalanan mereka. Pada hari-hari terakhir, Yan Er telah memakan ikan dan binatang buas di laut, dan dia segera bosan. Dia berdiri di bahu Qin Mu dengan mata tak bernyawa, sesekali mengangkat cakar untuk menggaruk sudut mulutnya, mengambil tulang ikan. Qin Mu membuka peta geografis yang digambar Bai Kuer. Dia meliriknya dan kemudian segera melemparkannya ke laut. Peta geografis yang digambar Bai Kuer adalah geografi maritim dari 40.000 tahun yang lalu. Dengan perubahan di langit dan bumi, geografi Laut Timur tidak lagi sama dengan apa yang dilihat Bai Kuer saat itu. Selanjutnya, alam primordial telah disegel sekali, dan setelah menembus segel, topografi dunia telah berubah secara drastis. Ini terutama terjadi di laut. Pergeseran di pegunungan di dasar laut bahkan lebih sulit untuk dideteksi. Banyak pulau di permukaan laut juga telah lenyap, dan bahkan lebih sulit untuk menentukan posisi. Tiba-tiba, Qin Mu memiringkan kepalanya,
berbicara dengan suara serak, "Saudari Yan Er, apakah Anda mendengar suara bernyanyi?" Yan Er menjawab dengan lemah, "Tuan muda, Anda pasti salah dengar, di mana suara nyanyian ini? Benar-benar ada suara nyanyian." Mereka mengikuti suara itu, dan setelah beberapa saat, mereka melihat kerangka besar di permukaan laut, dengan setengahnya mencuat keluar dari permukaan. Ini adalah kerangka naga ilahi yang tak terbayangkan. Lautnya sangat dalam, namun naga ilahi masih memiliki setengah kerangka yang mencuat dari permukaan laut. Orang bisa membayangkan betapa kolosal naga ini ketika masih hidup. Suara menyanyi telah melakukan perjalanan dari arah kerangka ini. Setelah berjalan di dekatnya, Qin Mu dan dua lainnya melihat bahwa sebenarnya kerangka naga ini yang bernyanyi. Mulut kepala naganya membuka dan menutup, dan lagu itu keluar darinya. Namun, naga suci ini hanya kerangka sekarang, jadi bagaimana mungkin dia bisa bernyanyi? Suara nyanyian kerangka naga itu kasar, tetap, dan dalam, itu seperti seorang penyair laut, dan lagunya penuh dengan depresi dan kesedihan. "Tuan muda, apa yang dia nyanyikan?" tanya Yan Er karena dia tidak mengerti bahasa naga. Dia menggunakan bahasa naga yang sangat kuno untuk bernyanyi tentang kota kelahirannya. Pada tahun-tahun awal, Qin Mu terus berusaha memecahkan kode bahasa naga di sarang Raja Naga Sejati, jadi dia sangat baik diteliti di bidang bahasa naga. Kampung halamannya adalah negara penguasa naga. Qin Mu terus mendengarkan lagu kerangka naga, dan dia berkata, dia mengatakan bahwa negara penguasa naga adalah tempat yang indah. Di sana, naga ilahi bermain-main di permukaan laut, dan ada banyak pulau yang indah. Naga ilahi membangun gedung-gedung besar di pulau-pulau ini dan memerintah lautan. Berbagai ras di laut membayar upeti kepada mereka, menawarkan hidangan lezat dan batu giok dan perhiasan dari laut kepada mereka. Naga ilahi hidup dalam sukacita dan harmoni. Banyak naga ilahi melakukan perjalanan ke kota-kota lain dan menjadi raja naga yang bisa memanggil curah hujan, dan mereka sangat dihormati oleh orang-orang. Tiba-tiba, suara nyanyian menjadi tertekan, membawa niat membunuh, dan juga terdengar seperti bingung. Dia mengatakan bahwa tiba-tiba, suatu hari, pengawal hutan berbulu dari langit surgawi datang dan menghancurkan kota asalnya. Keluarga naga suci tercabik-cabik dan ditangkap menjadi budak, dan rantai mereka menembus tubuh mereka. Banyak dari tawanan itu dipenggal kepalanya, dan laut menjadi merah karena darah. Banyak budak diambil di kapal. Qin Mu mendengarkan nyanyian kerangka naga dan melanjutkan, para pengawal hutan berbulu dari surga langit menggunakan daging dan darah mereka sebagai pengorbanan untuk dipersembahkan kepada Kaisar Surgawi dari surga celestial untuk dinikmati. Raja mereka, Raja Naga Hitung, juga ditangkap dan dijadikan budak, dan ia dikirim ke surga celestial untuk diadili. Kampung halamannya dimusnahkan begitu saja, dan ia menjadi gelandangan tanpa kampung halaman. Ketika dia merindukan rumah, dia kembali ke tempat yang dalam keadaan sunyi, dan dia melihat roh-roh kesepian dan hantu-hantu liar yang masih hidup di sana. Naga Kilin bersembunyi di belakang Qin Mu, menatap kerangka naga ilahi dengan takut-takut. "Master Sekte, di mana kampung halamannya? Dan mengapa dia mati di sini?" Kerangka naga sudah lama mati. Kerinduannya akan kampung halamannya yang membuatnya terus menyanyikan lagu kerinduan dari ras naga ini, dan karenanya tidak bisa menjawabnya. Penguasa naga ini, mungkinkah dia orang yang sama dengan yang ditemui Kuer di Laut Timur saat itu? Qin Mu berpikir sejenak dan kemudian menggunakan 10,000 Spirit Nature teknik untuk mencerahkan kerangka naga. Kerangka naga di permukaan laut tiba-tiba gemetar berisik, air naik ke langit, dan kerangka naga ilahi merobek keluar laut. Kerangka naga berdiri dan membuka mulutnya untuk mengaum, "Kampung halaman! Kampung halaman! Saya tidak bisa dimakamkan di negeri asing, saya ingin kembali ke kampung halaman saya." Qin Mu berdiri di bawahnya. Air mengelilinginya, tetapi ia dilindungi oleh ki vitalnya. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berteriak keras, "Di mana kota asal Anda?" Kerangka naga tiba-tiba melompat ke udara, terbang ke kejauhan sambil menggerakkan seluruh tubuhnya. Namun, tanpa tubuh jasmani dan kekuatannya, ia hanya terbang untuk jarak pendek sebelum jatuh dari langit dan menabrak laut. Air memercik, dan kerangka itu juga hancur berkeping-keping, terbang ke segala arah. Qin Mu menggunakan kekuatan sihir kebangkitan roh untuk membangkitkannya. Setelah itu, kerangka naga ilahi ini benar-benar merekonstruksi dirinya sendiri, dan dengan sangat cepat, itu dikembalikan ke keadaan semula. Tengkorak itu tidak terbang kali ini, malah berenang di laut, namun kecepatannya masih sangat cepat. "Ikuti terus!" Qin Mu melompat ke kepala naga Kilin, dan naga Kilin buru-buru mengikuti setelah kerangka itu. Kerangka naga berenang lebih cepat dan lebih cepat, menerobos ke depan sepanjang permukaan laut. Tiba-tiba, kerangka naga menghilang tepat di depan mata mereka. Qin Mu tertegun, dan naga Kilin bergegas mendekat dan diam-diam menjulurkan cakar untuk memeriksanya. Cakarnya mencapai ruang di depan dan menghilang juga. Itu adalah layar asap yang diciptakan oleh sebuah formasi. Qin Mu berjalan ke dalamnya. Laut di depan matanya tiba-tiba surut, dan pemandangan berskala luar biasa cepat mengalir ke arahnya.
Ada banyak dewa yang telah menangkap penguasa naga dengan kepala naga dan tubuh manusia dan memenggal mereka dengan pisau pengorbanan mereka. Kepala yang tak terhitung jumlahnya berguling, dan darah segar berubah menjadi lautan luas. Gelombang darah terbang ke atas dan bergegas ke udara. Di udara adalah altar pengorbanan yang sangat besar. Darah melonjak di sekitar altar, itu adalah persembahan kurban dalam skala besar. Dewa dan Jenderal Iblis dari penjaga hutan berbulu berteriak perintah terus-menerus. Warga negara penguasa naga menjadi persembahan dari pengorbanan ini, darah dan daging mereka dipersembahkan kepada surga celestial sebagai persembahan kurban untuk menjadi makanan lezat kaisar surgawi dan pejabat sipil dan militer dari surga celestial. Qin Mu linglung, dan dia menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, ilusi di depan matanya menghilang, dan kenyataan muncul di depannya. Pandangan pengorbanan sebelumnya hanyalah kilas balik sejarah. Itu adalah pemandangan selama era Dragon Han, di mana Wei Suifeng telah memimpin pengawal hutan berbulu untuk memadamkan pemberontakan di negara Pangeran Naga dan telah membantai warga negara Pangeran Naga untuk menawarkan ke surga celestial. Apa yang ada di hadapannya saat ini adalah kenyataan yang sebenarnya. Di depannya, kerangka naga besar yang tak terhitung terbaring berserakan di tanah yang luas. Ada kerangka di mana-mana, dan di dalam istana naga agung yang runtuh, ada api hantu yang menggulung tulang putih, membuat kerangka penguasa naga ini berdiri dan berjalan di sekitarnya. Tempat ini menyerupai dunia bawah. Di udara, ada kerangka naga dengan api hantu di rongga mata mereka yang berenang di sekitar. Di dalam kota yang luas, pasar masih sibuk dengan aktivitas, kerangka naga berkeliaran di jalanan. Qin Mu bahkan melihat pasar hantu nyata. Penguasa naga itu masih membeli dan menjual barang-barang di dalam kota naga, serta barang-barang barter. Seolah-olah mereka masih hidup. Dia bahkan bisa mendengar suara tawar-menawar. Qin Mu membawa Kilin Naga dan Yaner ke kota negara penguasa naga. Dibandingkan dengan naga ilahi raksasa, naga Kilin seperti orang kecil. Bahkan jika dia kembali ke bentuk aslinya, dia masih akan dianggap pendek di sini. Naga ilahi sejarah telah membangun peradaban yang mulia dan negara besar di sini. Qin Mu menempatkan dirinya di antara raksasa berperawakan putih berjalan dan menyaksikan mereka tampaknya terus menjalani kehidupan tanpa beban mereka. Namun, pemandangan ini terasa sangat aneh. Qin Mu kemudian melihat kerangka naga yang sebelumnya membawa mereka ke negara Pangeran Naga. Itu berubah menjadi hitungan naga berkepala naga dan bertubuh manusia, seolah-olah dia dilahirkan kembali, dan terbang di udara. Di mata Qin Mu, yang dia lihat hanyalah tumpukan tulang putih. Namun, di matanya, negara Pangeran Naga bukanlah kehancuran, tetapi tempat yang dipenuhi dengan kehidupan, dan Pangeran Naga lainnya semuanya masih hidup. Pangeran Naga dengan gembira menyambut kerangka yang bergerak. Itu tidak menyadari bahwa itu sudah mati dan bahwa klannya juga sudah mati. Semuanya di sini hanyalah produk dari Pangeran Naga yang telah mati secara salah. Ia lupa bahwa ia sudah mati, dan dalam kebingungan dan ketidaktahuannya, ia berulang kali melakukan hal-hal yang telah ia lakukan sebelum mati. Namun, hitungan naga ini yang akhirnya kembali ke kota asalnya telah melepaskan keterikatannya sekarang dan mencapai kedamaian dalam kematian. Master Sekte, apakah mereka tidak sadar bahwa mereka sudah mati? Naga Kilin bertanya dengan nada khawatir. Sebelum Qin Mu bisa menjawabnya, tiba-tiba, semua naga ilahi di negara Pangeran Naga tampaknya telah mendengar apa yang dikatakannya, dan mereka semua berbalik untuk melihat ke arah naga Kilin bersamaan. Naga Kilin terkejut, dan dia buru-buru bersembunyi di belakang Qin Mu lagi, menjepit ekornya dengan erat dan gemetar ketakutan.